Bau antiseptik yang tajam menusuk indera penciuman Anindira saat dia perlahan membuka matanya yang terasa sangat berat setelah perjuangan panjang selama berjam-jam di ruang persalinan yang dingin. Tubuhnya masih terasa remuk redam seolah setiap tulang di kerangkanya telah dipaksa melampaui batas kemampuan manusia normal. Namun ada secercah kebahagiaan kecil yang menyelimuti hatinya yang lelah. Di samping tempat tidurnya sebuah boks bayi transparan, memperlihatkan sesosok mungil yang terlelap dengan tenang menjadi satu-satunya alasan mengapa wanita muda itu masih mampu memaksakan sebuah senyuman tipis di tengah rasa sakit yang luar biasa hebat. Pintu kamar rawat inap kelas VIP itu tiba-tiba terbuka dengan kasar tanpa ketukan sama sekali menghancurkan keheningan pagi yang seharusnya menjadi momen suci bagi seorang ibu baru. Widya Dirgantara melangkah masuk dengan sepatu hak tingginya yang mengeluarkan suara ketukan angkuh di atas lantai marmer yang mengilap diikuti oleh Arlo yang tampak menundukkan kepala dengan ekspresi wajah yang sulit dibaca. Tidak ada bunga atau kata-kata ucapan selamat yang mereka bawa melainkan sebuah map kulit berwarna hitam pekat yang diletakkan secara kasar di atas meja kecil tepat di samping botol infus yang masih mengalirkan cairan penahan rasa sakit. Widya menatap Anindira dengan tatapan yang penuh dengan kebencian dan penghinaan seolah-olah menantu yang baru saja mempertaruhkan nyawa untuk memberikan cucu padanya itu adalah kotoran yang menempel di sepatunya yang sangat mahal. Dia melipat tangannya di depan dada sambil mendengus dingin kemudian mengeluarkan suara yang terdengar sangat tajam dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk belas kasihan bagi wanita yang sedang lemah tersebut. Menurutnya kehadiran Anindira di dalam keluarga Dirgantara hanyalah sebuah kesalahan besar yang harus segera diperbaiki sebelum reputasi keluarga mereka semakin tercemar oleh status sosial Anindira yang dianggap sangat rendahan. Arlo akhirnya mengangkat kepalanya, namun dia tidak berani menatap mata Anindira yang berkaca-kaca karena rasa kecewa yang mendalam melihat sikap suaminya, yang hanya diam membisu seperti seorang pengecut yang tidak berdaya. Widya mengambil pena dari tas mewahnya lalu menyodorkannya ke arah Anindira dengan gerakan yang sangat tidak sabar menyuruhnya untuk segera menandatangani dokumen yang ada di dalam map hitam pekat tersebut tanpa perlu membacanya lagi. Dokumen itu adalah surat perceraian yang telah disiapkan dengan sangat teliti oleh pengacara keluarga Dirgantara untuk memastikan bahwa Anindira tidak akan mendapatkan sepeser pun harta kekayaan dari keluarga yang sangat berkuasa itu. Anindira merasakan dadanya sesak bukan karena sisa-sisa perjuangan melahirkan melainkan karena pengkhianatan yang begitu dingin dari orang-orang yang selama ini dia anggap sebagai keluarga meskipun mereka selalu meremehkannya. Setiap saat, Widya menyatakan dengan nada yang sangat angkuh bahwa Arlo telah bertunangan dengan seorang putri dari pemilik perusahaan properti raksasa yang jauh lebih layak untuk mendampingi masa depan cerah putra kebanggaannya tersebut. Syarat yang diajukan sangatlah kejam di mana Anindira harus segera meninggalkan rumah sakit ini sore nanti dan membawa bayinya pergi jauh tanpa pernah menuntut pengakuan atau tunjangan apapun dari keluarga besar Dirgantara. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah dan rasa nyeri di perutnya akibat jahatan pasca operasi belum benar-benar hilang, Anindira mencoba untuk mengumpulkan seluruh kekuatan mentalnya yang tersisa untuk tetap terlihat tegar. Dia menatap Arlo sekali lagi, berharap menemukan sedikit saja sisa cinta atau rasa tanggung jawab di dalam mata pria yang pernah berjanji untuk selalu melindunginya dalam suka maupun duka yang mendalam. Namun yang dia temukan hanyalah kekosongan dan ketakutan Arlo terhadap ibunya yang sangat dominan, membuat Anindira menyadari bahwa pria ini tidak akan pernah menjadi pelindung bagi dirinya maupun bagi putra kecilnya yang baru saja lahir. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh dengan tekad yang bulat, Anindira meraih pena perak tersebut dan membubuhkan tanda tangannya di atas kertas putih yang akan mengubah seluruh hidupnya. Setiap goresan tinta itu terasa seperti pisau yang mengiris luka lama. Namun di sisi lain dia merasakan sebuah kebebasan yang belum pernah dia rasakan selama 3 tahun terakhir ini. Setelah menutup map tersebut, dia menatap Widya dan Arlo
dengan tatapan mata yang sangat tajam dan tenang, yang membuat ibu dan anak itu sejenak merasa sangat tidak nyaman tanpa alasan yang benar-benar mereka pahami. Anindira kemudian meminta perawat untuk membantunya bangkit dari tempat tidur, meskipun suster tersebut sempat ragu karena kondisi pasiennya yang masih sangat baru saja selesai menjalani prosedur persalinan yang sangat melelahkan dan berisiko tinggi. Dia tidak ingin menghabiskan 1 detik pun lebih lama di ruangan yang sudah tercemar oleh aura kebencian keluarga Dirgantara yang sangat picik dan haus akan kekuasaan serta harta duniawi belaka. Dengan bantuan perawat, dia mengganti pakaian rumah sakitnya dengan gaun sederhana yang dia bawa sendiri. Sementara Widya hanya berdiri di sudut ruangan sambil memandang dengan senyum kemenangan yang sangat memuakkan bagi siapapun. Sebelum melangkah keluar dari pintu kamar tersebut, Anindira berhenti sejenak dan menoleh ke arah Arlo yang masih terpaku di tempatnya dengan ekspresi yang sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata sederhana manusia. Dia berkata dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar sangat jelas di seluruh penjuru ruangan, bahwa suatu hari nanti mereka akan sangat menyesali keputusan bodoh yang telah mereka buat hari ini. Widya tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan itu, menganggapnya sebagai gertakan kosong dari seorang wanita miskin yang tidak punya tempat tinggal untuk dituju. Setelah dia diusir dengan cara yang sangat tidak hormat, langkah kaki Anindira terasa sangat berat saat dia menggendong bayi kecilnya keluar dari lobi rumah sakit yang megah menuju ke arah gerbang luar di mana hujan mulai turun dengan sangat deras. Angin dingin menusuk tulang-tulangnya yang masih rapuh, namun dia terus berjalan maju tanpa menoleh ke belakang sedikit pun karena baginya masa lalunya dengan keluarga Dirgantara sudah berakhir dengan sangat tragis. Dia merogoh kantong kecil di tasnya dan mengeluarkan sebuah ponsel lama yang selama ini dia simpan di tempat yang paling tersembunyi untuk melakukan sebuah panggilan yang akan mengubah peta kekuatan bisnis di negara ini. Suara di seberang telepon terdengar sangat bergetar saat mendengar suara Anindira setelah sekian lama menghilang tanpa kabar sedikit pun dari peradaban mewah yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya yang megah. Orang di ujung telepon itu adalah pengurus setia keluarga Aristhama yang telah mencari keberadaan sang pewaris tunggal selama bertahun-tahun dengan segala cara yang mungkin dilakukan di bawah perintah langsung dari sang kakek. Anindira memberikan lokasi persisnya saat ini dan meminta sebuah penjemputan yang layak untuk seorang ratu yang baru saja kembali dari pengasingannya yang sangat panjang dan penuh dengan penderitaan batin yang luar biasa menyakitkan. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam legam dengan logo emas yang sangat eksklusif berhenti tepat di depan Anindira yang sedang berdiri di bawah halte bus. Para pengawal berbaju rapi segera turun dan membungkuk dengan sangat hormat di hadapan wanita yang baru saja diusir oleh keluarga Dirgantara seperti seekor binatang yang tidak berharga di mata dunia mereka. Pemandangan itu menarik perhatian banyak orang di sekitar sana yang tidak menyangka bahwa wanita berpakaian sederhana tersebut memiliki pengaruh yang sangat luar biasa besar sehingga mampu memobilisasi pasukan keamanan tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu. Seorang pria tua dengan setelan jas yang sangat rapi keluar dari mobil paling mewah, kemudian dengan air mata yang berlinang, dia menyapa Anindira sebagai nona besar yang sudah sangat lama dinantikan kepulangannya. Anindira masuk ke dalam kabin mobil yang sangat luas dan nyaman di mana semua peralatan medis tercanggih dan dokter pribadi sudah disiapkan untuk memeriksa kondisi kesehatannya dan juga kesehatan bayinya yang sangat berharga. Saat pintu mobil tertutup rapat, dia menatap ke arah gedung rumah sakit untuk terakhir kalinya dengan senyum misterius yang menandakan bahwa badai besar akan segera datang menerjang siapa saja yang pernah berani menyakiti hatinya. 3 tahun yang lalu, dia memilih untuk meninggalkan segala kemewahan dan identitas aslinya hanya karena dia percaya pada janji cinta setia Arlo yang ternyata hanyalah sebuah fata morgana yang sangat menipu penglihatan.
Dia ingin membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang kasta atau harta kekayaan, namun kenyataan pahit justru memberikan pelajaran berharga bahwa kekuasaan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang berhati sangat tamak. Sekarang setelah identitas aslinya sebagai pewaris tunggal kekayaan Aristhama Group telah aktif kembali, dia tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang mencoba untuk menghalangi jalan keadilan yang akan dia tempuh. Di dalam mobil yang melaju dengan sangat tenang menuju kediaman utama Aristhama, Anindira mulai menyusun strategi besar di dalam pikirannya yang sangat cerdas dan tajam mengenai langkah-langkah yang harus segera dia ambil. Dia mengetahui dengan pasti bahwa perusahaan keluarga Dirgantara saat ini sedang berada di ambang kebangkrutan dan sangat membutuhkan suntikan dana segar dari pihak luar agar mereka tidak jatuh ke dalam jurang kehancuran. Anindira akan memastikan bahwa dialah yang akan menjadi penyelamat semu bagi mereka sebelum akhirnya dia menarik seluruh dukungan dan membiarkan mereka semua hancur berkeping-keping tanpa ada satupun orang yang bersedia menolong. Bayi kecil di pelukannya menggeliat pelan, seolah memberikan dukungan moral bagi sang ibu yang sedang merencanakan masa depan baru yang jauh lebih cerah dan penuh dengan martabat sebagai seorang pemimpin. Anindira berjanji di dalam hatinya bahwa putranya tidak akan pernah merasakan penghinaan seperti yang dia rasakan hari ini, dan dia akan memberikan seluruh dunia kepada anak itu sebagai bentuk tanggung jawabnya. Cahaya lampu kota yang berkilauan di balik jendela mobil mencerminkan tekadnya yang membara untuk segera memulai babak baru dalam hidupnya, di mana dia bukan lagi korban, melainkan seorang pemenang yang sangat tangguh dan cerdik. Perjalanan menuju mansion utama terasa sangat singkat, karena pikiran Anindira dipenuhi dengan berbagai rencana operasional yang sangat mendetail untuk segera mengambil alih kontrol atas aset-aset rahasianya yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Dia memerintahkan asisten pribadinya untuk segera menyiapkan laporan keuangan lengkap mengenai seluruh anak perusahaan Dirgantara yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur nasional yang sedang berjalan saat ini untuk mencari celah hukum. Tidak akan ada satupun kesalahan yang akan dia lewatkan karena misi utamanya sekarang adalah untuk menghancurkan keangkuhan Widya dan membuktikan bahwa Arlo telah membuang permata yang paling berharga demi tumpukan sampah plastik. Ketika gerbang besi raksasa yang dihiasi dengan ukiran kuno keluarga Aristhama terbuka lebar, Anindira merasakan sebuah kedamaian yang sudah sangat lama hilang dari dalam jiwanya yang selama ini tertekan oleh kemiskinan palsu. Halaman luas dengan taman yang ditata sangat sempurna menyambut kedatangannya dengan aroma bunga melati yang sangat menenangkan pikiran yang sedang kacau balau. Akibat drama yang terjadi di rumah sakit beberapa jam yang lalu, puluhan pelayan berbaris rapi di depan tangga utama memberikan penghormatan tertinggi kepada sang putri, yang akhirnya kembali ke rumah di mana dia seharusnya berada sejak awal, tanpa harus menderita di tangan keluarga rendahan. Seorang pria parubaya yang merupakan kepala pelayan setia, segera mendekat dan memberikan laporan singkat mengenai kondisi kesehatan kakek Anindira, yang sedang menunggu di dalam kamar pribadinya dengan rasa penuh kerinduan. Anindira mengangguk pelan sambil terus menggendong bayinya dengan sangat hati-hati memastikan bahwa suhu tubuh sang anak tetap hangat di tengah pergantian cuaca yang cukup ekstrem pada sore hari yang sangat kelabu ini. Dia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi sangat emosional karena dia telah melanggar janji untuk tidak kembali sebelum dia menemukan kebahagiaan yang dia cari. Namun kini dia kembali dengan luka yang sangat dalam. Setiap langkah yang dia ambil di atas karpet merah yang tebal memperkuat niatnya untuk segera melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap seluruh portofolio investasi keluarga yang mungkin berhubungan dengan bisnis milik mantan suaminya tersebut. Dia tidak akan membiarkan Arlo memiliki kesempatan untuk mencicipi setetes pun dari kemakmuran yang dia miliki, karena pria itu telah memilih untuk mengkhianati komitmen pernikahan demi kenyamanan sesaat di bawah ketiak ibunya. Putranya akan tumbuh besar di lingkungan yang penuh dengan kekuasaan dan kebijaksanaan,
di mana setiap orang akan menghormatinya, bukan karena takut melainkan karena kualitas kepemimpinan yang akan diajarkan oleh Anindira mulai dari sekarang. Sementara itu di rumah sakit Widya sedang tersenyum puas sambil meminum teh mahal dan membayangkan betapa bahagianya hidup mereka setelah Arlo menikahi putri dari Taipan Property yang akan menyelamatkan bisnis mereka. Dia sama sekali tidak memiliki firasat bahwa wanita yang baru saja dia usir dengan penuh hinaan adalah pemilik sah dari bank yang saat ini sedang meninjau ulang pinjaman modal kerja mereka. Widya merasa bahwa dirinya adalah pemenang dalam permainan catur kehidupan ini, tanpa menyadari bahwa dia hanyalah sebuah bidak kecil yang akan segera ditendang keluar dari papan permainan oleh sang ratu yang sesungguhnya. Arlo sendiri merasa ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya saat dia melihat mobil-mobil hitam mewah yang menjemput Anindira tadi, meskipun dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya kebetulan semata. Namun bayangan tatapan mata Anindira yang sangat tenang dan penuh dengan otoritas terus menghantui pikirannya membuat dia merasa sangat gelisah tanpa alasan yang jelas di tengah perayaan kecil yang diadakan ibunya. Dia mulai meragukan apakah tindakannya menuruti kemauan ibunya untuk menceraikan istri yang baru saja melahirkan adalah sebuah keputusan yang tepat, atau justru merupakan awal dari malapetaka besar yang akan menimpa seluruh keluarganya nanti. Anindira telah sampai di depan pintu kamar kakeknya, dan dia menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang sebelum akhirnya dia mendorong pintu kayu jati yang sangat besar dan berat tersebut. Di dalam ruangan yang megah, namun hangat itu tampak seorang pria tua yang sangat berwibawa, sedang duduk di kursi roda, sambil menatap jendela besar yang menghadap ke arah laut lepas yang sangat indah. Begitu mendengar suara langkah kaki cucu tercintanya sang kakek, perlahan memutar kursi rodanya, dan air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya, yang sudah keriput menandakan berakhirnya masa penantian panjang selama 3 tahun terakhir. Anindira berlutut di depan kakeknya, sambil menunjukkan bayi mungil yang ada di pelukannya sebagai simbol dari awal yang baru, dan juga sebagai bukti keteguhan hatinya dalam menghadapi segala cobaan hidup yang sangat berat. Sang kakek mengusap kepala Anindira dengan penuh kasih sayang dan berjanji bahwa mulai saat ini tidak akan ada satu orang pun yang berani menyentuh atau merendahkan martabat keluarga Aristhama selama dia masih bernapas. Anindira merasakan kekuatan kakeknya mengalir ke dalam dirinya, memberikan dorongan energi baru untuk segera melancarkan serangan balasan yang sangat mematikan bagi siapapun yang telah berani mengkhianati kepercayaan dan kasih sayang tulusnya. Malam itu di bawah sinar rembulan yang pucat, Anindira duduk di meja kerjanya yang luas sambil menatap layar komputer yang menampilkan data-data rahasia mengenai korupsi yang dilakukan oleh beberapa eksekutif di perusahaan Dirgantara. Dia tersenyum dingin menyadari betapa mudahnya bagi dirinya untuk meruntuhkan seluruh kejayaan palsu yang dibangun oleh keluarga mantan suaminya. Itu hanya dengan satu klik tombol kirim pada surel yang sangat krusial. Perang baru saja dimulai, dan Anindira akan memastikan bahwa dia tidak akan berhenti sebelum semua musuhnya berlutut di bawah kakinya untuk memohon pengampunan yang tidak akan pernah dia berikan kepada para pengkhianat tersebut. Anindira duduk di kursi beludru yang sangat nyaman di balkon lantai 2 mansion Aristhama, sambil menatap taman bunga yang luas di bawah sinar rembulan yang temaram dan dingin. Bayinya yang diberi nama Arka tertidur pulas di dalam buayan sutra yang dirancang khusus oleh desainer interior ternama untuk memastikan kenyamanan maksimal bagi sang pewaris generasi ketiga tersebut. Meskipun tubuhnya masih memerlukan waktu untuk pulih sepenuhnya setelah prosedur operasi yang melelahkan, namun api balas dendam yang membara di dalam dadanya memberikan energi tambahan yang sangat luar biasa bagi jiwanya yang kini telah bangkit kembali. Haris Aristhama sang kakek masuk ke dalam ruangan dengan langkah kaki yang perlahan, namun tetap memancarkan aura otoritas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di rumah besar ini. Dia menatap cucu perempuannya dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh rasa penyesalan yang sangat mendalam,
karena telah membiarkan Anindira pergi 3 tahun yang lalu demi mengejar cinta semu. Pria tua itu kemudian meletakkan sebuah berkas berwarna perak yang berisi daftar seluruh aset rahasia keluarga yang kini telah sepenuhnya dipindahkan atas nama Anindira sebagai kompensasi atas penderitaan yang telah dia lalui selama ini. Anindira menerima berkas itu dengan tangan yang mantap dan mulai membacanya lembar demi lembar dengan ketelitian yang sangat tinggi, layaknya seorang predator yang sedang mempelajari kelemahan mangsa di depannya. Dia menemukan bahwa kondisi keuangan Dirgantara Group ternyata jauh lebih buruk daripada yang dia perkirakan sebelumnya, karena banyak sekali manipulasi laporan yang dilakukan oleh manajemen internal mereka sendiri. Banyak utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dalam waktu 2 minggu ke depan dan satu-satunya harapan mereka hanyalah mendapatkan suntikan dana segar dari Aristhama Group yang kini dikuasainya secara penuh. Di sebuah sudut kota yang berbeda, Widya Dirgantara sedang sibuk mengatur dekorasi rumahnya yang mewah untuk menyambut tamu-tamu terhormat yang akan datang pada acara perjamuan bisnis esok malam nanti. Dia merasa sangat bangga karena berhasil menyingkirkan Anindira yang dianggapnya sebagai pembawa sial, dan kini dia sedang bersiap untuk menjodohkan Arlo dengan Shanti Putri, seorang pengusaha properti. Widya sangat yakin bahwa dengan pernikahan bisnis ini posisi keluarga Dirgantara akan kembali naik ke puncak kejayaan dan mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah keuangan yang sedang menghimpit perusahaan mereka secara perlahan. Arlo sendiri tampak sedang termenung di ruang kerjanya sambil memegang foto pernikahannya dengan Anindira yang belum sempat dia buang ke tempat sampah meskipun ibunya sudah berkali-kali menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Ada perasaan aneh yang terus mengusik hatinya. Setiap kali dia mengingat tatapan terakhir Anindira di rumah sakit yang terasa sangat asing dan penuh dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Namun egonya yang tinggi sebagai seorang pria dari keluarga terpandang segera menepis semua keraguan itu dan dia kembali meyakinkan dirinya bahwa Anindira hanyalah wanita biasa yang tidak akan pernah bisa bertahan hidup sendirian. Keesokan harinya Anindira memulai transformasinya dengan memanggil penata rambut dan desainer terbaik dari Paris untuk mengubah penampilannya menjadi sosok yang sangat elegan, namun tetap terlihat sangat berwibawa di mata publik. Dia mengenakan setelan bisnis berwarna putih salju yang melambangkan kemurnian sekaligus keberanian, serta perhiasan berlian langka yang merupakan warisan turun-temurun dari neneknya yang legendaris di dunia bisnis internasional. Ketika dia bercermin, dia tidak lagi melihat wanita yang lemah dan penuh dengan air mata, melainkan seorang pemimpin masa depan yang siap untuk mengguncang fondasi kekuasaan para pengkhianat di luar sana. Kepala pengacara Aristhama Group datang untuk memberikan laporan terbaru mengenai strategi hukum yang akan mereka gunakan untuk menarik seluruh investasi yang pernah diberikan secara diam-diam kepada perusahaan milik keluarga Dirgantara. Anindira mendengarkan penjelasan tersebut dengan saksama sambil sesekali memberikan masukan yang sangat tajam dan strategis untuk memastikan bahwa tidak ada satupun celah yang bisa digunakan musuh untuk melarikan diri. Dia ingin menghancurkan mereka bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara mental dengan menunjukkan betapa kecilnya kekuatan mereka jika dibandingkan dengan kekuatan finansial yang kini dia miliki sepenuhnya di tangan dinginnya. Rencana besar Anindira dimulai dengan mengirimkan undangan resmi kepada keluarga Dirgantara untuk melakukan pertemuan awal di gedung pencakar langit milik Aristhama Group, tanpa mengungkapkan siapa sebenarnya pimpinan puncak yang baru. Widya yang menerima undangan tersebut merasa sangat senang dan langsung berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk menunjukkan betapa hebatnya Arlo di depan para petinggi perusahaan investasi terbesar itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa undangan tersebut sebenarnya adalah sebuah jebakan maut yang telah disiapkan secara sangat rapi oleh wanita yang baru beberapa hari lalu dia usir dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Selama proses pemulihan fisik di mansion, Anindira juga terus memantau perkembangan kesehatan bayi Arka dengan bantuan tim medis pribadi yang terdiri dari dokter spesialis anak terbaik yang ada di negara ini.
Dia bersumpah di depan tempat tidur bayinya bahwa setiap tetes air mata yang dia keluarkan selama 3 tahun masa pernikahannya, yang menyedihkan akan dibayar dengan kehancuran total bagi mereka yang telah menyakitinya. Anindira menyadari bahwa menjadi orang baik saja tidak cukup di dunia bisnis yang sangat kejam ini, sehingga dia harus menjadi orang yang paling cerdik dan paling tidak kenal belas kasihan. Asisten pribadinya yang setia bernama Maya melaporkan bahwa Arlo sudah mulai mendekati Shanti dengan cara-cara yang sangat memuakkan demi mendapatkan dukungan politik dari ayah wanita tersebut yang merupakan seorang pejabat tinggi pemerintahan. Anindira hanya tersenyum tipis mendengar berita itu karena dia tahu betul bahwa ayah Shanti sebenarnya memiliki banyak sekali skandal gelap yang sudah dia kumpulkan datanya untuk digunakan pada waktu yang tepat. Dia membiarkan Arlo merasa di atas angin untuk sementara waktu, agar ketika saatnya tiba rasa jatuh dari tempat yang tinggi itu, akan terasa jauh lebih menyakitkan bagi pria tersebut nantinya. Anindira juga menghabiskan waktunya untuk mempelajari struktur organisasi Dirgantara Group dan menemukan banyak sekali loyalitas palsu di antara para manajernya yang sebenarnya bisa dengan mudah dibeli menggunakan uang dalam jumlah besar. Dia mulai melakukan pendekatan secara rahasia kepada beberapa pemegang saham minoritas untuk membeli saham mereka secara bertahap, sehingga tanpa sadar dia sudah memiliki kendali yang cukup signifikan di dalam perusahaan musuhnya. Strategi ini dilakukan dengan sangat rapi melalui beberapa perusahaan cangkang di luar negeri, sehingga identitas aslinya tetap terjaga dengan aman di bawah perlindungan ketat para ahli hukum internasional yang sangat handal. Kakek Haris melihat perkembangan cucunya dengan rasa bangga, sekaligus sedikit khawatir karena dia tahu betul betapa beratnya beban emosional yang sedang dipikul oleh Anindira dalam menjalankan rencana pembalasan dendam yang sangat besar ini. Namun dia tetap memberikan kebebasan penuh kepada Anindira karena dia percaya bahwa hanya dengan cara inilah cucunya bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri dan martabatnya yang sempat hilang akibat perlakuan buruk keluarga Dirgantara. Sang kakek juga telah menyiapkan sebuah tim khusus untuk melindungi keamanan Anindira dan bayinya selama 24 jam penuh untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan fisik dari pihak lawan yang merasa terpojok. Di sisi lain, Arlo mulai merasa tertekan dengan tuntutan ibunya yang sangat tinggi agar dia segera menyelesaikan kesepakatan dengan Aristama Group tanpa memeriksa detail kontrak dengan sangat teliti karena sifat mereka yang terburu-buru. Widya hanya peduli pada citra luar keluarganya yang harus tetap terlihat kaya dan berkuasa, meskipun sebenarnya mereka sedang berada di ambang kehancuran yang sangat mengerikan dan tidak bisa dihindari lagi. Kesombongan telah membutakan mata hati mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa orang yang mereka anggap tidak berdaya kini sedang memegang tali gantung yang siap menjerat leher mereka kapan saja Anindira menginginkannya. Malam sebelum pertemuan besar itu, Anindira berdiri di depan jendela besar kantornya yang menghadap ke arah gedung kantor Dirgantara yang tampak jauh lebih kecil dan tidak berarti jika dibandingkan dengan kemegahan Aristama. Dia memegang segelas jus jeruk segar sambil membayangkan ekspresi wajah Widya dan Arlo saat mereka melihat dirinya duduk di kursi pimpinan tertinggi yang selama ini mereka puja-puja dengan penuh ketamakan. Keheningan malam itu seolah memberikan restu atas segala langkah yang akan dia ambil esok hari, karena baginya keadilan harus ditegakkan. Meskipun dia harus menghancurkan sebuah keluarga yang pernah menjadi bagian hidup, Anindira juga menyiapkan beberapa dokumen rahasia yang berisi bukti-bukti perselingkuhan Arlo, yang selama ini dia simpan dengan sangat rapi di dalam sebuah brankas tersembunyi yang tidak pernah diketahui oleh siapapun sebelumnya. Dia ingin memberikan kejutan besar kepada Arlo di depan umum agar harga diri pria itu hancur berkeping-keping dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk mencari pasangan dari kalangan atas. Baginya pengkhianatan dalam sebuah pernikahan adalah sebuah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan begitu saja, sehingga pelakunya harus merasakan penderitaan yang setimpal dengan apa yang telah dia lakukan terhadap istrinya
Keesokan paginya persiapan di kantor pusat Aristhama Group dilakukan dengan sangat ketat di mana setiap karyawan dilarang untuk membocorkan identitas pimpinan baru mereka kepada siapapun termasuk kepada tamu yang akan datang berkunjung. Anindira tiba di kantor dengan menggunakan lift khusus yang langsung menuju ke lantai paling atas tanpa harus berinteraksi dengan banyak orang di lobi utama gedung yang sangat luas tersebut. Dia duduk di meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni berkualitas tinggi, sambil menunggu kedatangan keluarga Dirgantara yang sudah dijadwalkan akan tiba pada pukul 10 pagi, tepat sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Mobil Mercedes mewah milik keluarga Dirgantara akhirnya memasuki area parkir gedung Aristhama dan Widya, turun dengan gaya yang sangat angkuh. Seolah-olah dia adalah pemilik dari seluruh kompleks perkantoran yang sangat megah ini. Arlo mengikuti di belakang ibunya dengan membawa tas kerja yang berisi proposal kerja sama yang mereka harapkan akan menjadi penyelamat bagi masa depan perusahaan mereka yang sedang goyah dihantam badai krisis. Mereka disambut oleh Maya yang bertindak sebagai perwakilan pimpinan dan mereka diarahkan menuju ruang rapat utama yang memiliki pemandangan langsung ke seluruh penjuru kota yang sangat sibuk dan penuh dengan dinamika. Widya sempat mengeluh tentang lamanya waktu tunggu yang diberikan oleh pihak Aristhama, namun dia segera terdiam ketika melihat kemewahan interior ruang rapat yang jauh melebihi apapun yang pernah dia lihat di kantornya sendiri. Dia mulai berangan-angan tentang betapa hebatnya jika mereka bisa menjadi bagian dari jaringan bisnis global yang dimiliki oleh kelompok usaha ini tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Arlo mencoba untuk tetap tenang namun keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya karena dia merasakan suasana yang sangat mencekam di dalam ruangan yang sangat luas dan sepi tersebut sejak awal mereka masuk. Pintu ruang rapat yang besar perlahan terbuka dan suara ketukan sepatu hak tinggi mulai terdengar mendekat ke arah meja bundar tempat Widya dan Arlo sedang duduk menunggu dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Anindira melangkah masuk dengan perlahan, namun pasti dengan wajah yang ditutupi sedikit oleh dokumen yang dia bawa, seolah ingin memberikan efek dramatis pada momen pertemuan yang sangat bersejarah bagi hidupnya. Ketika dia akhirnya menurunkan dokumen tersebut dan menatap langsung ke arah mantan ibu mertuanya, suasana di dalam ruangan itu seketika menjadi sangat sunyi seperti di dalam sebuah makam yang sangat gelap. Wajah Widya berubah menjadi pucat pasi, seolah dia baru saja melihat hantu di siang bolong. Sementara Arlo hampir terjatuh dari kursinya karena rasa terkejut yang sangat luar biasa hebat melanda seluruh syaraf tubuhnya. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat karena wanita yang ada di depan mereka sekarang adalah Anindira, wanita yang mereka pikir sedang meratapi nasibnya di pinggir jalan bersama bayinya yang tidak berharga. Anindira hanya tersenyum tipis dan duduk di kursi pimpinan tertinggi. Lalu dia membuka suaranya dengan nada yang sangat tenang, namun penuh dengan otoritas yang sangat mematikan bagi pendengaran mereka berdua. Ruangan pertemuan di lantai paling atas gedung Aristhama Group mendadak sunyi, senyap seolah-olah waktu telah berhenti berputar bagi semua orang yang berada di dalamnya saat ini. Widya Dirgantara menatap Anindira dengan mata yang terbelalak tidak percaya, seakan sosok di depannya hanyalah ilusi dari mimpi buruk yang paling mengerikan yang pernah dia alami. Anindira duduk dengan sangat anggun di kursi pimpinan sambil menyilangkan kakinya yang jenjang menunjukkan wibawa seorang penguasa yang selama ini dia sembunyikan di balik topeng kesederhanaan yang menipu pandangan mata orang-orang yang merasa diri mereka sangat tinggi. Arlo merasakan lututnya menjadi sangat lemas, sehingga dia harus berpegangan pada pinggiran meja mahoni yang dingin untuk menjaga agar tubuhnya tidak jatuh tersungkur ke lantai marmer. Napasnya tersengal-sengal dan keringat dingin mulai membasahi dahi serta punggungnya ketika dia menyadari betapa bodohnya dirinya karena telah melepaskan wanita yang ternyata memegang kunci keselamatan keluarganya sendiri. Dia ingin mengucapkan sesuatu, namun tenggorokannya terasa sangat kering dan tersumbat oleh rasa bersalah yang luar biasa besar, serta ketakutan akan masa depan suram yang kini membayangi kerajaan bisnis keluarganya yang sudah mulai goyah dan retak di mana-mana.
Widya akhirnya berhasil menemukan suaranya kembali, meskipun terdengar sangat gemetar dan penuh dengan nada kemarahan yang dipaksakan untuk menutupi rasa malu yang sangat luar biasa di hadapan musuhnya. Dia menudingkan telunjuknya ke arah Anindira sambil berteriak bahwa ini pasti sebuah lelucon konyol atau semacam penipuan identitas yang dilakukan oleh seorang wanita miskin demi membalas dendam pribadi. Menurutnya tidak mungkin seorang wanita yang dulu dia paksa mencuci piring di rumahnya bisa menjadi pemimpin sebuah konglomerat raksasa yang memiliki pengaruh ekonomi sangat besar di seluruh penjuru negeri yang sangat luas ini tanpa bantuan sihir hitam. Anindira menatap tajam ke arah Widya yang masih berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur berserakan di lantai ruangan yang sangat luas tersebut tanpa ada harapan untuk bisa diperbaiki lagi. Dia berkata dengan suara yang sangat dingin dan menusuk bahwa waktu bagi keluarga Dirgantara untuk bersikap angkuh sudah lama berakhir tepat ketika mereka memutuskan untuk membuangnya seperti sampah yang tidak berharga sama sekali. Segala bentuk kerjasama investasi yang sedang mereka harapkan dengan penuh ketamakan akan segera dibatalkan secara sepihak tanpa memberikan kompensasi apapun bagi kerugian finansial yang akan mereka derita nantinya. Tangan Anindira yang halus namun kuat meraih map proposal yang dibawa oleh Arlo, kemudian dia merobek dokumen tersebut tepat di depan mata mantan suaminya itu dengan gerakan yang sangat pelan. Suara kertas yang terbelah menjadi dua terdengar seperti dentuman meriam bagi pendengaran Arlo, karena itu berarti harapan terakhir mereka untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan telah sirna dalam sekejap mata saja. Anindira melemparkan potongan kertas itu ke udara, membiarkannya jatuh berserakan seperti salju hitam yang menandai berakhirnya dominasi keluarga Dirgantara di dunia bisnis, yang selama ini mereka sombongkan dengan cara yang sangat berlebihan sekali. Dia menjelaskan dengan nada yang sangat tenang, namun sangat mematikan bahwa selama beberapa minggu terakhir, dia telah membeli saham-saham minoritas Dirgantara Group melalui berbagai macam perusahaan cangkang internasional yang sangat sulit dilacak. Sekarang Anindira memegang kendali atas hampir 40% saham perusahaan mereka, yang berarti dia memiliki kekuatan suara yang cukup untuk menggulingkan posisi Arlo sebagai direktur utama dalam rapat umum pemegang saham nanti. Widya yang mendengar fakta tersebut merasa kepalanya sangat pusing dan hampir pingsan karena dia baru menyadari bahwa menantu yang dulu dia hina kini adalah pemilik baru perusahaannya sendiri. Arlo mencoba untuk mendekat dan memohon pengampunan dengan menggunakan alasan anak mereka yang baru lahir sebagai senjata untuk melunakkan hati Anindira yang dia pikir masih memiliki sisa-sisa cinta yang tulus. Namun, Anindira segera memberikan tanda kepada para pengawal pribadinya yang bertubuh kekar untuk menghalangi langkah Arlo, sehingga pria itu tidak bisa mendekatinya lebih dari jarak 2 meter yang sangat ketat. Dia mengingatkan Arlo bahwa saat di rumah sakit pria itu bahkan tidak sudi menyentuh anak mereka sendiri dan justru memberikan surat cerai yang sangat kejam kepada istrinya yang sedang menderita kesakitan pasca operasi besar. Anindira bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan mengelilingi meja rapat yang sangat besar. Itu sambil menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca yang sangat jernih dan kokoh menjulang tinggi di angkasa. Dia menyatakan bahwa mulai detik ini seluruh lini kredit yang diberikan oleh Bank Aristhama kepada Dirgantara Group akan segera dibekukan karena adanya indikasi korupsi dan penyalahgunaan dana perusahaan oleh manajemen internal mereka atas sendiri. Berita ini akan segera dirilis ke media massa dalam waktu 1 jam ke depan, sehingga nilai saham keluarga Dirgantara dipastikan akan terjun bebas menuju titik terendah dalam sejarah panjang berdirinya perusahaan keluarga tersebut. Widya mulai meratap dan memohon dengan suara yang sangat memuakkan agar Anindira tidak menghancurkan rumah tangga yang telah dia bangun dengan susah payah selama berpuluh-puluh tahun lamanya, hanya karena masalah sepele. Dia bahkan berjanji akan membatalkan pertunangan Arlo dengan Shanti dan akan menerima Anindira kembali sebagai menantu utama dengan segala hormat dan fasilitas mewah yang akan disediakan secara khusus untuknya nanti.
Anindira hanya tertawa kecil mendengar tawaran yang sangat munafik tersebut, karena bagi dirinya sekarang menjadi bagian dari keluarga Dirgantara adalah sebuah penghinaan yang jauh lebih besar daripada kematian yang paling menyakitkan sekalipun bagi manusia. Dia mengeluarkan sebuah tablet elektronik dan menunjukkan data mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh mendiang suami Widya yang selama ini tersimpan dengan sangat rapi di dalam berangkas rahasia milik kantor hukum ternama. Anindira mengancam akan menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada pihak kepolisian jika Widya dan Arlo tidak segera menandatangani dokumen penyerahan sisa saham mereka kepada yayasan milik Anindira dengan harga yang sangat murah sekali. Pilihan yang diberikan sangatlah sulit karena jika mereka menolak maka mereka akan berakhir di dalam penjara yang sangat dingin. Sementara jika mereka menerima mereka akan jatuh miskin dalam waktu sekejap saja. Arlo menatap ibunya dengan pandangan yang sangat putus asa menyadari bahwa semua kesombongan yang mereka tanam selama ini kini telah berbuah menjadi badai kehancuran yang tidak mungkin bisa mereka hindari lagi. Dia merasa sangat bodoh karena telah mendengarkan hasutan ibunya yang rakus akan kekuasaan daripada mempercayai instingnya sendiri untuk tetap setia mendampingi Anindira, yang ternyata adalah seorang wanita yang sangat luar biasa hebat. Namun penyesalan selalu datang terlambat, dan kini dia harus menanggung akibat dari setiap perbuatan buruk yang telah dia lakukan terhadap istrinya, yang selama ini selalu bersabar menghadapi segala bentuk perlakuan kasar keluarganya. Anindira memanggil sekretarisnya untuk membawa masuk dokumen pengalihan aset yang baru dan memerintahkan Widya serta Arlo untuk segera menandatanganinya di bawah pengawasan ketat dari tim hukum Aristhama Group yang sangat profesional. Suasana di dalam ruangan itu menjadi sangat mencekam karena Widya terus menangis histeris. Sementara Arlo hanya bisa terdiam membisu dengan tangan yang sangat gemetar saat dia mulai memegang pena untuk menandatangani nasib buruknya sendiri. Mereka benar-benar tidak memiliki jalan keluar lain karena seluruh akses keuangan dan relasi bisnis mereka telah diputus secara sistematis oleh tim strategis yang bekerja di bawah perintah langsung Anindira sejak lama. Setelah proses penandatanganan selesai, Anindira menyuruh mereka berdua untuk segera meninggalkan gedung tersebut dan dilarang untuk menginjakkan kaki lagi di sana, kecuali jika mereka ingin ditangkap oleh pihak keamanan internal yang sangat ketat. Widya mencoba untuk mengambil tas mewahnya, namun Anindira dengan dingin mengatakan bahwa tas tersebut dibeli menggunakan uang perusahaan yang kini secara hukum sudah menjadi milik Anindira, sehingga Widya dilarang membawanya pergi. Widya terpaksa meninggalkan ruangan itu dengan tangan kosong dan hanya membawa rasa malu yang sangat mendalam di hadapan para karyawan yang dulu selalu dia pandang dengan sebelah mata saja karena keangkuhannya. Saat mereka berjalan keluar dari lobi gedung, mereka disambut oleh puluhan wartawan yang sudah menunggu untuk meminta konfirmasi mengenai berita pembekuan aset Dirgantara Group yang baru saja menyebar luas melalui situs berita online ternama. Arlo mencoba menutupi wajahnya dari jepretan kamera sementara Widya terus berusaha menerobos kerumunan orang dengan ekspresi wajah yang sangat berantakan dan penuh dengan jejak air mata yang masih sangat basah di pipinya. Kejadian ini menjadi tontonan publik yang sangat memalukan bagi keluarga, yang dulu selalu menggembar-gemborkan kekayaan dan kehormatan mereka di atas penderitaan orang lain yang lebih lemah dan tidak memiliki kekuasaan apapun. Anindira berdiri di balkon kantornya sambil menyaksikan kekacauan di bawah sana dengan perasaan puas yang sangat mendalam, karena dia telah berhasil membuktikan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri pada akhirnya. Dia mengambil ponselnya dan menelepon kakeknya untuk melaporkan bahwa tahap pertama dari rencana mereka telah berjalan dengan sangat sempurna, tanpa ada kendala yang berarti dari pihak lawan yang sangat sombong itu. Kakek Haris memberikan pujian atas ketenangan dan kecerdasan cucunya dalam mengelola emosi, sehingga dia mampu mengeksekusi rencana balas dendam ini dengan sangat elegan dan tanpa harus mengotori tangannya sendiri dengan cara-cara yang kasar.
Anindira kemudian meminta tim pelayannya untuk menyiapkan makan siang khusus karena dia merasa sangat lapar setelah melakukan konfrontasi yang sangat menguras tenaga dan pikiran di dalam ruangan rapat yang sangat menegangkan tadi. Dia juga meminta agar bayi Arka dibawa ke kantornya agar dia bisa menghabiskan waktu sejenak untuk bermain dengan putranya yang menjadi sumber kekuatan utamanya dalam menghadapi segala badai kehidupan yang sangat berat. Baginya kesuksesan hari ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi putranya. Agar anak itu tumbuh menjadi pria yang menghargai wanita dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Maya sang asisten masuk kembali ke ruangan dengan membawa beberapa laporan tambahan mengenai reaksi pasar saham yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan saingan mulai mencoba untuk mengambil alih pangsa pasar yang ditinggalkan oleh Dirgantara Group yang sedang kolaps. Anindira memberikan instruksi untuk segera melakukan akuisisi terhadap aset-aset strategis mereka sebelum jatuh ke tangan pihak lain karena dia ingin memastikan bahwa seluruh kerajaan bisnis Dirgantara akan berada di bawah kendali penuh Aristama. Dia tidak akan membiarkan ada satu bagian pun dari perusahaan itu yang tersisa karena dia ingin menghapus jejak sejarah keluarga Dirgantara dari dunia bisnis secara permanen dan total. Dia menyadari bahwa perjalanannya untuk benar-benar pulih secara emosional masih sangat panjang, namun setiap langkah kecil yang dia ambil untuk menegakkan keadilan memberikan rasa damai yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Anindira tidak lagi merasa sebagai korban melainkan sebagai seorang pejuang yang telah berhasil memenangkan pertempuran pertama dalam perang besar melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan orang kaya yang tidak memiliki hati nurani sama sekali. Dia berjanji bahwa dia akan menggunakan kekuasaannya yang baru untuk membantu orang-orang lain yang juga mengalami nasib serupa dengan dirinya, agar mereka tidak perlu menderita sendirian di dunia yang kejam ini. Malam itu Anindira kembali ke mansion dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan dia melihat bayinya yang sedang tertawa riang saat digendong oleh kakeknya di ruang tengah, yang sangat hangat dan penuh dengan cinta. Dia merasa bahwa segala pengorbanan dan penderitaan yang dia lalui selama 3 tahun terakhir ini telah membuahkan hasil yang sangat manis dan memberikan pelajaran berharga tentang arti kesabaran serta keteguhan hati yang sesungguhnya. Anindira duduk di samping kakeknya dan mulai menceritakan detail kejadian di kantor tadi dengan penuh semangat, sementara sang kakek mendengarkan dengan senyum bangga yang menghiasi wajah tuanya yang penuh dengan kebijaksanaan hidup. Di tempat lain yang sangat sempit dan kumuh, Widya dan Arlo hanya bisa duduk terdiam di dalam sebuah kamar hotel murah sambil meratapi nasib mereka yang berubah drastis. Hanya dalam hitungan beberapa jam saja yang sangat singkat, Widya terus menyalahkan Arlo karena tidak bisa mempertahankan Anindira sementara. Arlo hanya bisa menunduk pasrah menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari ketundukannya yang buta terhadap ambisi gila ibunya yang sangat merusak segalanya. Mereka sekarang tidak lebih dari orang biasa yang harus berjuang untuk mendapatkan makan esok hari sementara musuh, mereka sedang merayakan kemenangan besar di atas reruntuhan harga diri, keluarga besar yang mereka banggakan. Anindira menutup harinya dengan menulis catatan kecil di buku hariannya mengenai pentingnya untuk tidak pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan luar atau status sosial mereka yang tampak rendah di mata dunia yang materialistis. Dia tahu bahwa besok akan ada tantangan baru yang lebih besar, namun dia merasa sangat siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh dengan keberanian yang tidak akan pernah bisa dipadamkan lagi. Perang ini mungkin belum berakhir sepenuhnya, namun Anindira telah menunjukkan siapa pemimpin yang sebenarnya dalam permainan hidup, yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan yang sangat kejam, serta tidak mengenal belas kasihan. Anindira berdiri di depan jendela kaca kantornya yang megah, menatap cakrawala kota Jakarta yang mulai diselimuti kabut tipis pada pagi hari yang sangat tenang, namun penuh tekanan bagi sebagian orang lainnya di luar sana. Di tangannya terdapat secangkir kopi hitam tanpa gula yang melambangkan ketegasan sikapnya,
dalam mengambil keputusan besar yang menyangkut nasib ratusan orang yang bergantung pada kebijakan strategis yang dia buat setiap harinya dengan sangat teliti. Pikirannya terfokus pada laporan terbaru mengenai isolasi finansial yang telah berhasil dia lakukan terhadap keluarga Dirgantara, memastikan tidak ada satupun bank nasional yang berani memberikan pinjaman modal darurat kepada mereka dalam kondisi sulit. Maya masuk ke ruangan dengan langkah kaki yang teratur, melaporkan bahwa Arlo Dirgantara telah menunggu di lobi utama selama lebih dari 3 jam dengan wajah yang tampak sangat kusam dan berantakan sekali layaknya orang yang kehilangan arah. Penjagaan ketat di gedung Aristhama membuat pria yang dulunya sombong itu tidak bisa sembarangan masuk tanpa izin tertulis dari pihak manajemen puncak yang kini dikendalikan sepenuhnya oleh Anindira yang dingin dan sangat berwibawa, meskipun hatinya sudah sangat membeku akibat luka masa lalu. Anindira memutuskan untuk menemui Arlo untuk terakhir kalinya guna memberikan pukulan mental yang paling telak, sehingga pria itu benar-benar menyadari betapa hancurnya hidup yang dia pilih sendiri. Saat pintu lift khusus terbuka di lantai lobi, Arlo segera berdiri dari kursi tunggu dengan harapan yang membuncah di matanya yang merah. Karena kurang tidur dan tekanan batin yang sangat luar biasa, berat dirasakannya belakangan ini. Dia melihat Anindira berjalan mendekat dengan pengawalan 4 pria berjas hitam yang terlihat sangat mengancam, menciptakan jarak yang sangat jelas antara seorang penguasa ekonomi yang baru dan seorang pria yang kini jatuh miskin secara mendadak. Anindira tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya yang cantik. Hanya tatapan mata yang tajam seperti pedang yang siap memotong segala bentuk omong kosong yang mungkin akan keluar dari mulut mantan suaminya yang tidak tahu malu. Arlo mulai berbicara dengan nada suara yang bergetar hebat, mencoba mengingatkan Anindira tentang kenangan manis masa lalu. Mereka saat pertama kali bertemu di kampus dan berjanji untuk membangun keluarga yang bahagia selamanya, tanpa peduli dengan harta. Dia menggunakan nama bayi Arka sebagai alat untuk memancing simpati yang dalam. Memohon agar Anindira memberikan satu kesempatan lagi demi pertumbuhan anak mereka yang seharusnya memiliki figur seorang ayah di dalam hidupnya yang masih sangat panjang. Namun, setiap kata yang diucapkan Arlo justru terdengar seperti sebuah hinaan bagi telinga Anindira yang sudah mengetahui segala bentuk kemunafikan yang selama ini disembunyikan di balik topeng kasih sayang palsu yang memuakkan jiwanya. Anindira mengeluarkan sebuah map plastik transparan berisi foto-foto bukti perselingkuhan Arlo dengan Shanti yang telah dimulai bahkan jauh sebelum proses persalinan tragis di rumah sakit yang sangat menyiksa batin Anindira tersebut terjadi begitu saja, tanpa ada simpati. Dia melemparkan foto-foto tersebut ke meja di depan Arlo, menunjukkan waktu dan lokasi pertemuan rahasia mereka di berbagai hotel mewah. Saat Anindira sedang berjuang melawan rasa mual akibat kehamilan yang sangat berat dialaminya sendirian di rumah, Arlo terdiam membisu. Wajahnya yang tadinya memelas kini berubah menjadi pucat pasi karena dia tidak menyangka bahwa Anindira memiliki jaringan intelijen yang begitu luas untuk memantau setiap gerak-gerik pengkhianatannya selama beberapa tahun belakangan. Ini, dengan suara yang tenang, namun penuh dengan otoritas yang mematikan, Anindira menjelaskan bahwa dia tidak hanya menghancurkan bisnis keluarga Dirgantara, tetapi juga telah memastikan bahwa reputasi sosial mereka hancur secara permanen di mata publik yang sangat kejam. Seluruh klub elit dan pergaulan kelas atas telah menutup pintu bagi Widya dan Arlo karena mereka tidak ingin diasosiasikan dengan keluarga yang sedang terjerat skandal korupsi dan kebangkrutan yang sangat memalukan sekali bagi martabat mereka. Arlo menyadari bahwa dia bukan hanya kehilangan harta dan perusahaan, tetapi dia juga telah kehilangan identitas diri sebagai seorang pria terhormat yang selama ini dia banggakan dengan penuh kesombongan kosong di hadapan teman-temannya.
Perasaan Anindira saat ini bukanlah dendam yang meluap-luap melainkan sebuah kepuasan dingin yang muncul dari penegakan keadilan yang selama ini dia dambakan saat masih menjadi menantu yang tertindas di rumah keluarga Dirgantara yang angkuh dan sombong. Dia teringat bagaimana Widya sering menyuruhnya membersihkan lantai tanpa alat pel dan mencaci maki orang tuanya yang sudah meninggal dengan kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas diucapkan oleh manusia beradab manapun juga di dunia. Kini roda kehidupan telah berputar dengan sangat cepat, dan Anindira memastikan bahwa dia tidak akan pernah memberikan tangan untuk membantu mereka bangkit kembali dari lumpur kehinaan yang telah mereka gali sendiri dengan tangan mereka sendiri. Arlo akhirnya jatuh berlutut di lantai lobi yang dingin. Menangis terseduh-seduh seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah karena menyadari bahwa ibunya, Widya, telah menyesatkan jalannya demi ambisi harta yang tidak ada habisnya sama sekali di dunia. Dia mengakui bahwa dia adalah seorang pengecut yang tidak mampu melindungi istrinya sendiri dari kekejaman ibunya yang gila hormat. Dan sekarang dia harus membayar semua itu dengan kehilangan segala hal yang paling berharga di dalam hidupnya. Anindira memandangnya tanpa setetes pun air mata. Hanya ada rasa muak yang mendalam melihat pria yang dulu pernah dia cintai, kini terlihat begitu menjijikkan dan tidak memiliki harga diri sedikit pun di hadapannya saat ini sebelum berbalik pergi. Anindira memberitahu Arlo bahwa para penagih hutang dari berbagai lembaga keuangan saat ini sedang berada di rumah mereka untuk menyita seluruh aset yang tersisa termasuk koleksi mobil mewah milik Widya yang sangat mahal harganya. Rumah besar yang penuh dengan kenangan pahit itu akan segera disegel oleh pihak pengadilan karena keluarga Dirgantara terbukti gagal membayar angsuran utang yang telah menumpuk selama beberapa tahun terakhir akibat manajemen yang sangat buruk sekali. Arlo merasa dunianya benar-benar runtuh. Seketika itu juga, dia tidak punya tempat lagi untuk pulang dan tidak punya uang sepeser pun untuk sekadar membeli makanan bagi dirinya dan ibunya yang kini sedang mengalami stres berat. Anindira masuk kembali ke dalam lift dengan langkah yang sangat ringan. Merasa satu beban besar di dalam pundaknya telah terangkat. Sepenuhnya setelah melihat kehancuran mental yang dialami oleh pria pengkhianat tersebut secara langsung pagi ini di lobi. Dia segera menginstruksikan tim pengacaranya untuk mempercepat proses hukum terkait hak asuh penuh atas Arka, sehingga tidak ada celah bagi keluarga Dirgantara untuk mencoba mengganggu kehidupan anaknya di masa depan yang sangat cerah. Nantinya tanpa gangguan. Dia ingin anaknya tumbuh di lingkungan yang sehat, dikelilingi oleh orang-orang yang jujur dan memiliki integritas tinggi. Jauh dari pengaruh buruk kakek dan neneknya yang sangat haus akan kekuasaan duniawi semata tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sementara itu, di kediaman Dirgantara yang mulai sepi, Widya sedang berteriak histeris mencoba menghalangi petugas kepolisian dan jurusita yang mulai menempelkan stiker penyitaan di berbagai sudut ruangan yang penuh dengan barang antik yang sangat mewah dan langka. Dia tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa status sosialnya sebagai sosialita papan atas akan segera berakhir, dan dia mungkin harus tinggal di apartemen kecil yang kumuh di pinggiran kota yang sangat panas dan bising. Kesombongan yang selama ini dia bangun dengan sangat rapi, kini hancur berkeping-keping di bawah kaki menantu yang dulu dia anggap sebagai gadis desa miskin yang tidak tahu cara berpakaian yang pantas dan sopan di depan umum. Berita mengenai kejatuhan keluarga Dirgantara terus menjadi topik utama di berbagai media massa nasional, menarik perhatian banyak orang yang selama ini menjadi korban kesombongan mereka dalam menjalankan bisnis yang penuh dengan intrik gelap dan manipulasi data yang licik. Anindira memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang baru dari Aristhama Group untuk membantu para pengusaha kecil yang pernah dirugikan oleh kebijakan monopoli keluarga Dirgantara di masa lalu yang sangat merugikan.
Hal ini semakin memperkuat posisi Anindira sebagai pemimpin yang bijaksana dan memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Sangat berbanding terbalik dengan citra buruk keluarga mantan suaminya yang sangat egois dan tamak akan kekuasaan. Malam harinya, Anindira mengadakan pertemuan tertutup dengan para pemegang saham utama untuk membahas rencana ekspansi bisnis ke pasar internasional yang selama ini tertunda karena dia fokus menyelesaikan masalah pribadinya dengan keluarga Dirgantara yang sangat menguras tenaga dan emosinya. Para investor sangat terkesan dengan ketenangan dan kecerdasan strategis yang ditunjukkan oleh Anindira dalam menghadapi krisis ini, sehingga mereka sepakat untuk memberikan dukungan penuh bagi setiap langkah yang akan diambil oleh wanita hebat ini ke depannya. Anindira merasa bahwa inilah awal yang sesungguhnya dari karier profesionalnya sebagai pemimpin tertinggi di Aristama Group, di mana dia bisa membuktikan bahwa kemampuan intelektual tidak ditentukan oleh jenis kelamin atau latar belakang keluarga seseorang yang sederhana sekalipun. Saat kembali ke mansion mewah Aristama, dia melihat Arka yang sedang digendong oleh kakek Haris di ruang perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku kuno tentang strategi perang dan kepemimpinan yang telah menjadi bacaan wajib keluarga Aristhama sejak puluhan tahun silam. Kakek Haris memberikan senyum bangga kepada cucunya. Menyadari bahwa Anindira telah melampaui ekspektasinya dalam menangani konflik dengan cara yang sangat dewasa dan tidak gegabah, sehingga tidak merusak reputasi perusahaan yang sudah dibangun dengan sangat susah payah. Mereka berdiskusi tentang masa depan Arka yang akan dipersiapkan sebagai penerus tahta bisnis keluarga yang harus memiliki hati yang kuat, namun tetap memiliki empati yang besar terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan mereka nanti. Anindira mengambil Arka dari pelukan kakeknya dan mencium kening bayi itu dengan penuh kasih sayang. Berjanji bahwa dia akan selalu menjadi pelindung bagi anak laki-lakinya dari segala macam bentuk kejahatan yang ada di dunia yang fana ini. Dia menyadari bahwa meskipun dia memiliki kekayaan yang melimpah, kebahagiaan sejati justru ditemukan dalam momen-momen sederhana seperti melihat senyum tulus dari anaknya yang tidak berdosa dan belum mengetahui betapa kerasnya dunia persaingan di luar sana. Dengan tekad yang semakin kuat, Anindira siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Karena dia bukan lagi wanita yang bisa ditindas oleh siapapun, melainkan seorang ratu yang berkuasa di atas tahtanya sendiri, yang sangat megah dan kuat, di sudut kota yang gelap dan dingin. Arlo berjalan tanpa tujuan di bawah rintik hujan. Merasa sangat kedinginan dan lapar, karena semua kartu kreditnya telah diblokir secara total oleh sistem perbankan atas perintah dari manajemen pusat Bank Aristhama. Dia melihat pantulan dirinya di jendela toko yang berkilau dan hampir tidak mengenali sosok pria malang yang tampak begitu menyedihkan dengan pakaian yang basah kuyup serta wajah yang dipenuhi dengan guratan kesedihan yang sangat mendalam. Sekali, dia meratapi kebodohannya yang telah mengkhianati cinta tulus Anindira hanya demi kepuasan nafsu sesaat dan tuntutan ibunya, yang sebenarnya tidak pernah mencintainya dengan tulus melainkan hanya mencintai harta yang dia miliki secara material saja. Anindira kemudian memerintahkan asisten pribadinya untuk mengirimkan paket makanan sederhana ke hotel murah tempat Widya sekarang terpaksa tinggal. Bukan karena dia merasa kasihan melainkan sebagai bentuk penghinaan halus, agar Widya tahu bahwa Anindira masih memantau setiap langkahnya yang menyedihkan tersebut. Dia ingin Widya merasakan bagaimana rasanya menerima belas kasihan dari orang yang dulu dia injak-injak martabatnya dengan sangat kejam. Sebuah pelajaran moral yang sangat pahit, namun diperlukan agar wanita tua itu menyadari kesalahan besarnya yang tidak termaafkan tersebut. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang di mana setiap tindakan kita akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal dari alam semesta yang sangat adil dalam memberikan hukuman bagi mereka yang berhati busuk dan sombong. Proses isolasi bisnis ini berlangsung dengan sangat efektif, sehingga dalam waktu singkat keluarga Dirgantara
benar-benar kehilangan semua akses ke dunia luar dan terpaksa hidup dalam kemelaratan yang belum pernah mereka bayangkan. Sebelumnya sepanjang hidup mereka yang bergelimang harta, Anindira terus fokus pada pengembangan portofolio investasinya. Memastikan bahwa setiap anak perusahaan Aristhama Group memberikan keuntungan yang maksimal bagi para pemegang saham dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar tempat mereka beroperasi sehari-hari secara bertanggung jawab. Transformasi psikologis Anindira telah selesai sepenuhnya. Dari seorang istri yang teraniaya menjadi seorang raksasa bisnis yang disegani oleh lawan maupun kawan. Di seluruh penjuru negeri yang sangat luas dan penuh tantangan besar ini, dia berdiri di atas balkon rumahnya sekali lagi pada tengah malam. Menatap bintang-bintang di langit yang tampak sangat cerah, seolah ikut merayakan kemenangan moral yang baru saja dia dapatkan setelah melalui masa-masa sulit yang sangat menguras emosi dan tenaganya. Anindira tahu bahwa perjalanan hidupnya masih sangat panjang dan akan ada banyak rintangan baru yang harus dia lalui. Namun dia tidak lagi merasa takut karena dia telah memiliki kekuatan batin yang sangat kokoh dan luar biasa. Dia menutup matanya perlahan, menghirup udara malam yang segar, dan merasakan kedamaian yang mendalam di dalam jiwanya, yang kini telah merdeka sepenuhnya dari bayang-bayang masa lalu yang kelam bersama keluarga Dirgantara yang sudah hancur. Esok hari adalah awal dari babak baru dalam hidupnya yang penuh harapan, di mana dia akan memimpin pertemuan puncak dengan para pemimpin industri global untuk membahas kerja sama strategis dalam bidang teknologi energi terbarukan yang sangat penting bagi masa depan bumi. Anindira telah membuktikan bahwa kelemahan di masa lalu bisa menjadi kekuatan yang dahsyat jika kita memiliki kemauan kuat untuk belajar dan berani untuk mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat pula tanpa keraguan. Dengan semangat yang berkobar di dalam dada, dia melangkah masuk ke dalam kamar tidurnya. Siap untuk beristirahat sejenak sebelum memulai perjuangan baru untuk menciptakan dunia yang jauh lebih adil bagi semua orang, tanpa kecuali. Matahari pagi itu seolah enggan menampakkan sinarnya yang hangat, tertutup oleh awan kelabu yang menggantung rendah di atas cakrawala kota, yang biasanya terlihat sangat sibuk dengan aktivitas manusia. Anindira duduk di meja kerjanya yang luas, membolak-balik dokumen-dokumen fisik yang berisi bukti-bukti nyata mengenai manipulasi laporan pajak tahunan yang dilakukan oleh jajaran direksi Dirgantara Group selama hampir 1 dekade penuh tanpa henti. Dia menarik napas panjang, merasakan beban tanggung jawab yang besar untuk menegakkan kebenaran di tengah belantara bisnis yang seringkali penuh dengan kecurangan dan tipu daya dari orang-orang yang hanya haus akan kekuasaan material semata. Langkah selanjutnya yang dilakukan Anindira adalah mengirimkan salinan digital dari seluruh bukti kecurangan tersebut ke alamat surel pribadi Kepala Kantor Pajak Nasional, serta beberapa petinggi di Badan Pengawas Keuangan Pusat. Dia tahu betul bahwa dengan adanya dokumen-dokumen yang sangat mendetail dan akurat ini, pihak berwenang tidak akan memiliki alasan lain untuk menunda dimulainya penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh aset keluarga Dirgantara. Strategi ini dirancang dengan sangat matang untuk memastikan bahwa tidak ada satupun celah bagi Widya atau Arlo untuk menyuap oknum tertentu demi menutupi kesalahan fatal yang telah mereka lakukan dengan penuh kesombongan di masa lalu. Sementara itu di kediaman mewahnya yang kini terasa sangat sunyi dan mencekam, Widya Dirgantara sedang mencoba menghubungi beberapa relasi lamanya untuk mencari dukungan politik guna menghentikan rumor yang mulai menyebar luas di kalangan sosialita. Namun, satu persatu dari mereka menolak panggilan teleponnya atau memberikan alasan yang sangat tidak masuk akal untuk menghindari pertemuan langsung dengan wanita yang mereka anggap sudah tidak memiliki masa depan lagi di lingkaran elit. Rasa panik mulai menjalar ke seluruh tubuh Widya saat dia menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini dia agung-agungkan ternyata hanyalah sebuah fata morgana
yang bisa hilang begitu saja tertiup angin kencang. Arlo Dirgantara berdiri di depan pintu apartemen mewah milik Shanti. Mencoba mengetuk dengan keras, berharap kekasih barunya itu mau membukakan pintu dan memberikan sedikit pelukan hangat di tengah badai yang sedang menerpa hidupnya. Namun yang dia dapatkan hanyalah suara dingin Shanti dari balik intercom yang menyatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir sejak pagi tadi karena ayahnya tidak ingin terseret ke dalam skandal keuangan keluarga Dirgantara. Shanti bahkan mengatakan dengan nada yang sangat menghina bahwa dia tidak pernah benar-benar mencintai Arlo, melainkan hanya menyukai akses kemudahan bisnis yang dulunya dijanjikan oleh ibunya yang sangat sombong dan haus kekuasaan tersebut. Hati Arlo terasa seperti dihantam oleh palu godam yang sangat besar saat menyadari bahwa wanita yang selama ini dia bela di depan Anindira ternyata hanyalah seorang oportunis yang sangat licik dan tidak berperasaan. Dia teringat kembali pada ketulusan Anindira yang dulu selalu menemaninya dari titik nol, bahkan ketika dia harus bekerja lembur sampai larut malam, tanpa pernah mengeluh sedikit pun tentang kekurangan materi yang mereka miliki. Kini, penyesalan itu datang dengan cara yang sangat menyakitkan. Menunjukkan betapa bodohnya dia telah menukar sebuah permata asli dengan sebongkah kaca pecah yang hanya berkilau di bawah lampu hiasan sementara saja tanpa nilai nyata. Beberapa jam kemudian, sirine mobil polisi terdengar nyaring mendekat ke arah gerbang utama mansion Dirgantara, memecah keheningan siang hari yang panas dan membuat para tetangga keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sekelompok petugas dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian Unit Tindak Pidana Korupsi melangkah masuk dengan surat perintah penggeledahan yang sah untuk menyita seluruh dokumen keuangan dan perangkat elektronik keluarga Dirgantara. Widya berteriak histeris mencoba menghalangi petugas, namun kekuasaannya sebagai nyonya besar di rumah itu tidak lagi memiliki pengaruh apapun di hadapan hukum yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional tanpa pandang bulu. Anindira memantau seluruh kejadian tersebut melalui layar televisi besar di kantornya sambil menggendong Arka yang sedang tertawa kecil. Seolah-olah bayi itu juga merasakan bahwa ibunya sedang memenangkan sebuah pertempuran yang sangat krusial. Tidak ada rasa dendam yang membabi buta di wajah Anindira. Yang ada hanyalah ketenangan seorang pemimpin yang telah berhasil memulihkan keseimbangan keadilan di dunianya yang selama ini terombang-ambing oleh kejahatan. Dia menyadari bahwa kehancuran keluarga Dirgantara bukanlah tujuannya yang utama, melainkan sebuah konsekuensi logis yang harus mereka tanggung atas setiap perbuatan buruk dan penghinaan yang mereka lakukan kepada orang lain yang lemah. Berita mengenai penangkapan Widya Dirgantara atas dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang segera menyebar ke seluruh penjuru negeri, menghancurkan sisa-sisa reputasi yang selama ini dia jaga dengan segala cara yang sangat manipulatif. Para pemegang saham Dirgantara Group mulai melakukan aksi jual massal yang menyebabkan nilai perusahaan mereka menyusut drastis hingga mencapai titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah korporasi nasional. Anindira melihat peluang ini untuk mulai melakukan pengambilalihan secara paksa terhadap seluruh aset strategis perusahaan mantan suaminya tersebut guna menyelamatkan nasib ribuan karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan akibat ulah pimpinan mereka yang sangat tidak bertanggung jawab. Arlo yang kini tidak memiliki tempat tinggal yang layak terpaksa tidur di dalam mobil tuanya yang belum sempat disita oleh bank. Meratapi nasibnya yang berubah dari seorang pangeran bisnis menjadi seorang pecundang jalanan. Dia melihat wajahnya di cermin kecil dan hanya menemukan bayangan seorang pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk kehormatan dan cinta sejati yang pernah dia miliki di dalam pelukan Anindira yang sangat tulus. Setiap kali dia mencoba memejamkan mata, bayangan Anindira yang sedang menangis di rumah sakit terus menghantuinya, memberikan siksaan batin yang jauh lebih berat daripada kemiskinan material yang kini sedang dia alami secara langsung.
Kakek Haris masuk ke ruangan Anindira dengan wajah yang penuh dengan kebanggaan. Menyatakan bahwa semua persiapan untuk sidang pertama mengenai hak asuh anak dan pembatalan aset sudah selesai dilakukan oleh tim hukum Aristhama Group. Beliau berjanji bahwa Anindira tidak perlu khawatir tentang masa depan Arka, karena seluruh kekayaan keluarga Aristhama akan menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh bagi cucu dan cicitnya dari segala ancaman luar. Anindira tersenyum dan menggenggam tangan kakeknya dengan sangat erat. Menyadari bahwa dukungan keluarga yang tulus adalah harta yang paling berharga yang pernah dia miliki sepanjang hidupnya yang penuh dengan tantangan yang sangat berat ini. Di penjara sementara, Widya duduk di atas bangku beton yang dingin, menatap dinding yang kusam dengan pandangan mata yang kosong dan penuh dengan keputusasaan yang sangat mendalam sekali bagi seorang wanita. Sepertinya, dia yang biasanya selalu menggunakan pakaian sutra dan perhiasan berlian mahal, kini harus mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang sangat kasar dan tidak nyaman untuk kulitnya yang sudah terbiasa dengan kemewahan. Rasa malu yang luar biasa besar menghantui pikirannya setiap kali dia teringat akan wajah-wajah para sosialita yang dulu selalu memuja-mujanya. Namun sekarang pasti sedang menertawakan kejatuhannya yang sangat tragis dan memalukan di depan umum. Pihak berwenang juga mulai menyelidiki keterlibatan beberapa pejabat tinggi yang diduga menerima suap dari keluarga Dirgantara untuk melancarkan proyek-proyek pembangunan gedung pencakar langit yang sebenarnya tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Anindira membantu proses penyelidikan ini dengan memberikan data-data rahasia tambahan yang dia temukan di dalam arsip lama perusahaan. Menunjukkan komitmennya untuk membersihkan dunia bisnis dari segala bentuk praktik korupsi yang merusak. Tindakan berani Anindira ini mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari masyarakat luas, yang mulai melihatnya sebagai ikon baru bagi kepemimpinan wanita yang jujur, cerdas, dan sangat berintegritas tinggi dalam menjalankan setiap tugasnya. Shanti dan keluarganya mencoba melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pemeriksaan polisi. Namun mereka segera dicegah oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional berkat laporan cepat yang dikirimkan oleh tim intelijen Aristhama Group. Anindira memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam konspirasi untuk menghancurkan hidupnya dan mengambil keuntungan dari penderitaannya akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Dia tidak ingin ada satupun pengkhianat yang lolos dari jeratan hukum. Karena baginya keadilan yang setengah-setengah hanyalah sebuah bentuk ketidakadilan baru yang akan terus menghantui masyarakat jika dibiarkan begitu saja tanpa tindakan tegas. Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi kesehatan mental Widya mulai menurun drastis karena dia tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia telah kehilangan semua hal yang dia cintai di dunia ini dalam sekejap mata. Dia sering berteriak memanggil nama Arlo dan meminta maaf kepada bayang-bayang Anindira yang seolah-olah selalu berdiri di sudut selnya untuk mengingatkan akan segala kesalahan yang telah dia perbuat selama ini. Namun, pengampunan tidak semudah itu didapatkan, terutama ketika hati seseorang telah terlalu lama tertutup oleh keangkuhan dan kebencian yang mendalam terhadap orang lain yang dianggap lebih rendah secara status sosial maupun ekonomi di dunia. Arlo mencoba untuk datang ke kantor Aristhama sekali lagi, guna memohon agar Anindira mencabut laporan kepolisian terhadap ibunya. Namun dia langsung diusir oleh petugas keamanan tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun di depan lobi. Anindira sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat untuk segala bentuk negosiasi dengan keluarga yang telah mencoba memisahkan dirinya dari anak kandungnya sendiri saat dia masih dalam kondisi yang sangat lemah pasca operasi. Dia belajar bahwa ada orang-orang yang memang tidak layak untuk diberikan kesempatan kedua. Karena karakter asli mereka yang busuk akan selalu kembali muncul setiap kali mereka mendapatkan sedikit saja celah untuk berbuat jahat.
Proses likuidasi aset Dirgantara Group berjalan dengan sangat cepat dan efisien, di mana sebagian besar unit bisnis mereka akhirnya berhasil diakuisisi oleh Aristhama Group melalui proses lelang yang sangat transparan dan terbuka untuk publik. Anindira secara resmi diangkat menjadi pimpinan baru bagi unit bisnis tersebut, dan dia segera melakukan perubahan besar-besaran dalam struktur organisasi guna menghilangkan sisa-sisa budaya korupsi yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya yang sangat buruk. Para karyawan menyambut kedatangan Anindira dengan penuh harapan baru, karena mereka tahu bahwa di bawah kepemimpinan wanita hebat ini, masa depan mereka akan menjadi jauh lebih terjamin dan penuh dengan kesejahteraan. Anindira mengundang beberapa ahli ekonomi dan hukum untuk bergabung dalam tim penasihat pribadinya, guna memastikan bahwa setiap langkah yang dia ambil dalam membangun kembali kerajaan bisnisnya selalu berada di jalur yang benar dan bermanfaat. Dia ingin menciptakan sebuah warisan bisnis yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat di dalam ekosistem perusahaan yang dia pimpin dengan visi yang sangat jauh ke depan. Anindira mulai merancang berbagai program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan tanpa harus mengalami penindasan seperti dirinya. Di tengah kesibukannya, Anindira selalu menyempatkan diri untuk pulang tepat waktu agar bisa memandikan Arka dan membacakan buku cerita, sebelum bayi mungil itu terlelap dalam tidurnya yang sangat tenang dan penuh dengan kedamaian jiwa. Dia ingin Arka tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang yang tulus, bukan lingkungan yang penuh dengan intrik kekuasaan yang bisa merusak moral dan etika seseorang sejak usia dini yang sangat rentan. Baginya, melihat Arka tumbuh sehat dan bahagia adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya, jauh melebihi segala bentuk angka-angka di dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang bernilai triliunan rupiah tersebut di pasar saham. Kisah tentang kebangkitan Anindira dan kejatuhan keluarga Dirgantara menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang tentang pentingnya integritas dan bahayanya meremehkan orang lain hanya karena penampilan luar yang terlihat sangat sederhana dan bersahaja. Banyak orang mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada berapa banyak harta yang kita miliki, melainkan pada seberapa kuat karakter kita dalam menghadapi badai kehidupan yang datang silih berganti tanpa pernah kita duga sebelumnya. Anindira telah membuktikan bahwa seorang wanita yang tadinya dianggap tidak berdaya bisa berubah menjadi raksasa yang menakutkan bagi para pelaku kejahatan jika dia memiliki tekad yang kuat dan hati yang jujur. Malam itu, Anindira berdiri di beranda mansionnya, memandang ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti berlian yang tersebar di atas hamparan permadani hitam yang sangat luas dan indah di bawah langit malam. Dia merasa sangat bersyukur atas segala cobaan yang telah dia lalui. Karena tanpa penderitaan itu dia tidak akan pernah menyadari potensi besar yang ada di dalam dirinya untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan bijaksana. Anindira menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk masuk ke dalam paru-parunya. Dan dia tersenyum karena dia tahu bahwa hari esok akan membawa harapan baru yang jauh lebih cerah bagi masa depan keluarganya. Meskipun musuh-musuhnya telah jatuh, Anindira tetap waspada karena dia tahu bahwa dunia bisnis selalu penuh dengan tantangan baru yang bisa muncul kapan saja, tanpa ada peringatan terlebih dahulu bagi para pemain di dalamnya. Dia terus mengasah kemampuannya dalam berpikir strategis dan mengelola risiko, memastikan bahwa Aristhama Group akan tetap menjadi pemimpin pasar yang disegani bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional secara konsisten dan stabil. Anindira bukan lagi wanita yang bisa diancam atau ditekan oleh siapapun, karena dia telah menemukan kekuatan sejatinya di tengah badai pengkhianatan yang sangat menyakitkan yang pernah dia alami di masa lalu.
Pelajaran terakhir yang dia petik dari seluruh kejadian ini adalah bahwa keadilan mungkin terkadang datang terlambat. Namun dia pasti akan datang dengan cara yang sangat sempurna dan tidak akan pernah salah dalam menentukan siapa yang benar. Dia menutup pintu berandanya perlahan, melangkah masuk ke dalam rumah yang hangat, dan bersiap untuk menyambut hari baru yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan positif bagi kemajuan bisnis dan kebahagiaan pribadinya yang kini sudah sangat lengkap. Anindira adalah simbol kemenangan bagi setiap jiwa yang pernah terzalimi, memberikan inspirasi bagi jutaan orang untuk tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang dirampas oleh orang-orang yang sombong dan sangat serakah. Pagi itu suasana di gedung pengadilan sangatlah tegang karena kasus perebutan hak asuh anak antara Anindira dan Arlo menjadi pusat perhatian publik secara luas. Anindira turun dari mobil limusin hitamnya dengan sangat anggun mengenakan kacamata hitam yang menutupi matanya yang tajam, serta penuh dengan keyakinan diri yang sangat luar biasa besar sekali. Puluhan pengacara terbaik dari firma hukum ternama berdiri di belakangnya siap untuk membela hak-haknya sebagai ibu kandung yang telah dizalimi oleh keluarga suaminya sendiri di masa lalu yang sangat kelam. Keberaniannya terpancar nyata dari setiap langkah kaki yang dia ambil menuju pintu utama gedung yang megah itu untuk mendapatkan keadilan yang sejati. Arlo tampak duduk dengan gelisah di kursi kayu yang keras di dalam ruang tunggu, sambil terus menundukkan kepala karena merasa sangat malu. Dengan tatapan orang, pakaian yang dikenakannya tidak lagi bermerek mahal, melainkan hanya kemeja lama yang sedikit kusut, karena dia tidak lagi memiliki asisten pribadi untuk mengurus segala kebutuhan hidupnya sehari-hari sekarang. Dia merasa sangat tertekan karena ibunya terus mendesaknya dari balik sel tahanan untuk menggunakan Arka sebagai satu-satunya tiket agar mereka bisa mendapatkan uang kompensasi dari keluarga kaya Aristhama yang sangat kuat. Namun di dalam lubuk hatinya yang paling dalam Arlo mulai menyadari bahwa peluangnya untuk menang sangatlah kecil, karena Anindira sudah bukan lagi wanita yang lemah. Persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan dari pihak Arlo, yang mengklaim bahwa dirinya sebagai ayah kandung memiliki hak yang sama untuk membesarkan Arka di lingkungan keluarga Dirgantara. Pengacara Arlo mencoba membangun narasi bahwa Anindira adalah seorang ibu yang terlalu sibuk dengan urusan bisnis sehingga tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk memperhatikan pertumbuhan anaknya secara optimal nanti. Mereka bahkan mencoba memfitnah reputasi Anindira dengan mengatakan bahwa kekayaan mendadak yang didapatkannya mungkin berasal dari sumber yang tidak jelas, sehingga bisa membahayakan masa depan moralitas sang anak jika dibiarkan begitu saja. Namun argumen tersebut terdengar sangat lemah dan tidak berdasar di hadapan majelis hakim yang sudah sangat berpengalaman menghadapi berbagai macam kasus hukum. Anindira hanya tersenyum tipis mendengar tuduhan palsu tersebut karena dia sudah menyiapkan serangan balik yang jauh lebih mematikan dan didukung oleh bukti-bukti yang sangat kuat sekali. Dia memberikan kode kepada tim hukumnya untuk memutar rekaman video tersembunyi yang diambil di rumah sakit pada saat dia baru saja melahirkan Arka ke dunia ini. Dalam video itu terlihat dengan sangat jelas bagaimana Widya dan Arlo memaksa Anindira yang masih terbaring lemah untuk menandatangani surat cerai tanpa mempedulikan kondisi bayi mereka yang baru lahir. Suasana di dalam ruang sidang seketika menjadi sangat hening dan penuh dengan aura kemarahan dari para hadirin yang menyaksikan kekejaman luar biasa tersebut secara langsung. Hakim ketua mengerutkan keningnya dengan sangat dalam saat melihat bagaimana Arlo hanya berdiri diam tanpa melakukan tindakan apapun untuk melindungi istrinya yang sedang menderita kesakitan tersebut. Bukti ini menjadi titik balik yang sangat krusial, karena menunjukkan bahwa keluarga Dirgantara tidak memiliki empati sedikit pun terhadap kesejahteraan ibu maupun anak yang baru lahir itu. Pengacara Anindira kemudian menambahkan fakta mengenai kebangkrutan total yang dialami oleh Arlo, serta catatan kriminal ibunya yang sedang mendekam di penjara akibat kasus korupsi dan penggelapan pajak dalam jumlah besar.
Hal ini secara otomatis menggugurkan kelayakan Arlo sebagai pihak yang mampu memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi pertumbuhan seorang anak kecil. Arlo mencoba membela diri dengan suara yang serak mengatakan bahwa dia telah berubah dan sangat merindukan putranya setiap malam di dalam kesendiriannya yang sangat menyiksa batin tersebut. Namun Anindira segera berdiri dan berbicara langsung di depan hakim dengan suara yang sangat tenang, namun penuh dengan kekuatan emosional yang mampu menggetarkan seluruh ruangan itu. Dia menyatakan bahwa seorang ayah yang baik tidak akan pernah membiarkan bayinya diusir ke jalanan hanya karena tekanan dari ibunya yang rakus akan harta dan kekuasaan duniawi semata. Anindira menegaskan bahwa Arka adalah hidupnya dan dia akan melakukan segala cara yang sah menurut hukum untuk memastikan bahwa anaknya tidak akan pernah disentuh oleh pengkhianat. Saksi ahli yang merupakan seorang psikolog anak memberikan kesaksian bahwa ikatan batin antara Arka dan Anindira sangatlah kuat dan tidak bisa dipisahkan oleh faktor apapun dalam hidup ini. Sebaliknya, kehadiran Arlo yang penuh dengan tekanan mental dan sejarah kekerasan emosional dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif yang permanen bagi perkembangan psikologis sang anak di masa depan yang akan datang. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Anindira memiliki sumber daya finansial dan sistem pendukung keluarga yang sangat luar biasa dari kakeknya, yang merupakan tokoh bisnis yang sangat dihormati. Semua bukti yang ada di meja hijau hari ini menunjukkan bahwa Anindira adalah pihak yang paling layak untuk memegang hak asuh penuh tanpa syarat. Keputusan final akhirnya dibacakan oleh Hakim Ketua. Setelah melakukan pertimbangan yang sangat matang selama beberapa jam yang terasa sangat panjang dan melelahkan bagi semua pihak yang terlibat di sana. Majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh penuh Arka kepada Anindira dan memberikan perintah perlindungan yang melarang Arlo serta keluarganya untuk mendekati anak tersebut dalam jarak tertentu secara hukum. Selain itu, Arlo juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan tidak diperbolehkan menuntut hak kunjungan sampai dia bisa membuktikan stabilitas mental dan finansialnya di depan pengadilan di masa depan nanti. Kemenangan ini disambut dengan isak tangis bahagia dari Anindira yang langsung memeluk kakeknya dengan rasa syukur yang sangat mendalam sekali. Arlo jatuh terduduk di kursinya dengan wajah yang hancur berantakan menyadari bahwa dia benar-benar telah kehilangan segalanya, termasuk hak untuk melihat darah dagingnya sendiri. Tumbuh besar menjadi pria dewasa, dia melihat Anindira berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak, tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya, seolah-olah dia hanyalah debu yang tertiup angin di pinggir jalan raya. Rasa sakit karena penyesalan yang terlambat itu jauh lebih menyiksa daripada kemiskinan yang kini dia alami setiap hari di tengah masyarakat yang terus menghujat perilaku buruk keluarganya tersebut. Dia menyadari bahwa kesombongan ibunya dan ketidakberdayaannya sendiri telah menghancurkan satu-satunya kesempatan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan penuh cinta seperti orang lain. Widya yang mendengarkan hasil persidangan dari radio di dalam sel penjara hanya bisa berteriak histeris dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas malapetaka besar yang menimpa keluarganya saat ini. Dia merasa bahwa dunia ini sangat tidak adil kepadanya tanpa pernah menyadari bahwa setiap tetes air mata yang dikeluarkan Anindira di masa lalu kini telah kembali kepadanya dalam bentuk penderitaan. Kekuasaan yang dulu dia gunakan untuk menginjak-injak martabat orang lain kini telah hilang tanpa bekas, meninggalkan dirinya yang tua dan kesepian di balik jeruji besi yang dingin. Tidak akan ada lagi pelayan yang membungkuk hormat kepadanya atau teman-teman sosialita yang datang memberikan pujian palsu demi mendapatkan keuntungan pribadi darinya. Setelah sidang berakhir, Anindira membawa Arka ke taman rumah mereka yang sangat asri untuk merayakan kebebasan mereka yang baru saja dikukuhkan secara resmi oleh institusi hukum negara yang berdaulat. Dia merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seolah-olah seluruh beban masa lalu yang gelap telah diangkat sepenuhnya dari pundaknya yang sekarang terlihat sangat kuat dan kokoh.
Arka tertawa riang sambil mencoba menangkap kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga mawar yang sedang mekar dengan sangat indahnya di bawah sinar matahari sore yang hangat. Anindira berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan membangun sebuah kerajaan bisnis yang didedikasikan untuk masa depan anaknya agar Arka bangga memiliki ibu sepertinya. Maya sang asisten setia mendekat dan memberikan laporan bahwa beberapa investor internasional mulai tertarik untuk bekerja sama dengan Aristhama Group setelah melihat integritas yang ditunjukkan Anindira di depan publik secara konsisten. Anindira menyadari bahwa keberhasilannya dalam kasus hukum ini bukan hanya tentang memenangkan hak asuh anak, tetapi juga tentang memulihkan kehormatan nama baik keluarganya yang sempat tercemar oleh fitnah kejam. Dia mulai merancang strategi ekspansi baru yang lebih berani untuk membawa perusahaan kakeknya ke tingkat yang lebih tinggi lagi di panggung dunia bisnis global yang sangat kompetitif dan menantang. Dengan dukungan dari orang-orang terdekatnya, dia yakin bahwa masa depan yang cerah sudah ada di depan mata dan siap untuk diraih sekarang juga. Malam harinya Anindira mengadakan perjamuan makan malam sederhana di mansion bersama kakek Haris dan seluruh staf setia yang telah membantunya selama masa-masa sulit menghadapi keluarga Dirgantara yang sangat licik tersebut. Kakek Haris mengangkat gelasnya dan memberikan penghormatan kepada cucu perempuannya yang telah membuktikan bahwa kelembutan seorang wanita bisa berubah menjadi kekuatan yang dahsyat jika dipadukan dengan kecerdasan serta keteguhan hati yang luar biasa. Mereka semua merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup Anindira yang penuh dengan inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang melawan ketidakadilan di dunia yang keras ini. Suasana hangat di ruang makan tersebut menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari uang, melainkan dari kesetiaan. Anindira menatap foto Arka yang diletakkan di atas meja kerja di kamarnya, merenungkan betapa cepatnya waktu berlalu sejak hari yang sangat menyakitkan di rumah sakit beberapa bulan yang lalu yang hampir menghancurkan hidupnya. Dia tidak lagi menyimpan kebencian di dalam hatinya, karena baginya memberikan energi untuk membenci orang yang sudah kalah adalah sebuah pemborosan waktu yang sangat tidak berguna bagi perkembangan pribadinya ke depan. Dia memilih untuk fokus pada pertumbuhan perusahaan dan pendidikan Arka, memastikan bahwa anaknya akan memiliki karakter yang kuat, namun tetap memiliki empati yang besar terhadap sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Hidupnya kini terasa sangat lengkap dan bermakna karena dia telah berhasil melewati badai dengan penuh martabat sebagai seorang pemenang sejati. Dia kemudian menulis sebuah pesan singkat kepada pengacaranya untuk mulai menyiapkan yayasan amal atas nama Arka yang akan berfokus pada perlindungan ibu dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara sistematis. Anindira ingin menggunakan kekayaannya untuk memberikan suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara dan memberikan tempat perlindungan bagi mereka yang merasa tidak memiliki harapan lagi di dalam hidup ini yang sulit. Dia tahu betul bagaimana rasanya berada di posisi yang terpojok dan tidak berdaya, sehingga dia ingin menjadi tangan yang membantu bagi orang lain agar mereka bisa bangkit kembali seperti dirinya sekarang. Tindakan mulia ini menjadi penutup yang indah bagi perjuangan panjangnya, menuntut keadilan dari keluarga Dirgantara yang sudah hancur lebur. Lampu-lampu di mansion Aristhama perlahan mulai dipadamkan, menyisakan kehangatan di dalam setiap ruangan yang kini sudah bersih dari segala bentuk pengaruh buruk dan aura negatif dari masa lalu yang sangat kelam tersebut. Anindira beristirahat dengan perasaan tenang di samping tempat tidur. Arka mendengarkan deru napas teratur dari anaknya, yang sangat dia cintai lebih dari apapun yang ada di alam semesta yang luas ini. Besok adalah hari baru yang penuh dengan tantangan bisnis yang menarik, namun dia tidak lagi merasa takut karena dia tahu bahwa dia adalah seorang ibu yang hebat dan pemimpin yang tangguh. Kekuatan batinnya kini sudah mencapai puncaknya, memberikan perlindungan yang tidak tergoyahkan bagi masa depan keluarganya yang sangat gemilang. Jauh di pinggiran kota, Arlo berdiri di jembatan penyeberangan menatap arus lalu lintas yang sangat padat di bawahnya, sambil memikirkan apa yang salah dengan jalan hidup yang telah dia tempuh selama ini bersama ibunya. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan wanita paling hebat,
yang pernah ada di dalam hidupnya hanya karena ketakutannya sendiri untuk berdiri di atas kakinya sendiri sebagai seorang pria dewasa sejati. Namun sayangnya semua pintu sudah tertutup rapat dan dia harus menjalani sisa hidupnya dalam bayang-bayang kegagalan yang akan selalu menghantuinya setiap kali dia mendengar nama Aristama Group disebut di berita televisi. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna dan kini setiap orang harus menerima konsekuensi dari pilihan hidup yang mereka ambil masing-masing. Anindira menutup matanya dengan senyuman yang sangat tulus di wajahnya, yang cantik merasakan cinta yang melimpah dari seluruh penjuru ruangan, yang kini menjadi saksi bisu atas kemenangannya, yang sangat luar biasa hebatnya itu. Dia telah membuktikan bahwa seorang pewaris kekayaan khayalan yang dulu dihina, ternyata adalah ratu yang sesungguhnya yang memiliki segalanya termasuk kehormatan dan kebahagiaan abadi yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Perjalanan panjangnya dari tempat tidur rumah sakit yang dingin menuju tahta kekuasaan bisnis yang megah telah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan bagi semua orang yang mencintai kebenaran dan kejujuran sejati. Sekarang saatnya bagi dia untuk menikmati setiap detik kehidupannya yang baru bersama sang buah hati tercinta. Langit pagi di Jakarta tampak begitu cerah dengan semburat warna oranye dan emas yang menyapu awan tipis di ufuk timur seolah memberikan restu bagi lembaran baru kehidupan Anindira. Di kantor barunya yang terletak di puncak gedung Aristama Tower yang paling megah. Wanita itu berdiri menatap kejauhan dengan perasaan tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepanjang usianya yang penuh cobaan, kini bukan lagi kesedihan yang menyelimuti hatinya yang dulu sempat hancur lebur, melainkan sebuah kekuatan baja yang telah ditempa oleh pengkhianatan serta rasa sakit yang sangat mendalam dari orang terdekatnya selama ini. 3 tahun pengabdiannya sebagai istri yang tulus dalam keluarga Dirgantara kini hanyalah sebuah fragmen sejarah yang telah ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan kesuksesan yang sangat luar biasa gemilangnya sekarang. Pengusiran kejam di bangsal rumah sakit saat ia baru saja bertaruh nyawa melahirkan. Arka telah menjadi titik balik yang paling krusial dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang wanita yang tangguh. Anindira menyadari bahwa kebaikan tanpa kekuatan hanyalah sebuah kerentanan yang akan selalu dimanfaatkan oleh orang-orang berhati tamak dan penuh dengan kesombongan yang sangat menjijikkan serta sangat tidak memiliki sedikit pun rasa empati kemanusiaan terhadap sesama. Berita mengenai vonis akhir bagi Widya Dirgantara telah menghiasi halaman depan seluruh media massa nasional, menyatakan bahwa wanita angkuh tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun tanpa remisi sedikitpun. Semua harta bendanya yang berasal dari hasil manipulasi pajak dan korupsi proyek pembangunan infrastruktur telah disita secara total oleh negara tanpa menyisakan sepeser pun untuk masa tuanya nanti. Di dalam sel yang sempit dan pengap, Widya kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kekuasaan yang ia puja ternyata sangat rapuh dan bisa lenyap seketika dalam waktu yang sangat singkat sekali karena keserakahannya sendiri. Sementara itu, Arlo Dirgantara kini menjalani hidup yang sangat menyedihkan di pinggiran kota yang kumuh, tanpa ada satupun teman lama yang bersedia mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit kembali sekarang. Pria yang dulu sangat sombong dan selalu berlindung di balik ketiak ibunya itu, kini bekerja sebagai buruh kasar di pelabuhan hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari saja. Setiap kali ia melihat bayangan dirinya sendiri di genangan air hujan yang kotor, ia hanya bisa meratapi kebodohannya karena telah membuang sebuah permata yang paling berharga demi sebuah keserakahan yang menyesatkan jiwanya selamanya. Anindira kini memegang kendali penuh atas ekosistem bisnis Aristama Group yang telah berkembang pesat hingga ke mancanegara, membuktikan bahwa seorang wanita mampu menjadi pemimpin yang sangat visioner dan sangat berwibawa tinggi. Ia baru saja menandatangani kontrak kerja sama strategis dengan perusahaan teknologi hijau terbesar di Eropa untuk membangun masa depan yang lebih bersih bagi generasi mendatang di tanah air tercinta ini nantinya.
Keberhasilannya mengonsolidasi seluruh aset keluarga Aristhama menjadikannya sosok yang paling berpengaruh di bursa saham, di mana setiap kebijakan yang ia ambil selalu menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi di seluruh penjuru negeri yang luas. Arka kecil tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat tampan dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Berkat bimbingan langsung dari Anindira, yang selalu mengutamakan pendidikan karakter di atas segalanya bagi putra tunggalnya. Meskipun dikelilingi oleh kemewahan yang tidak terbatas, Arka diajarkan untuk selalu memiliki hati yang rendah hati dan memiliki empati yang sangat besar terhadap orang-orang yang kurang beruntung di sekitarnya. Setiap hari, Anindira tidak ingin putranya menjadi sosok yang arogan seperti keluarga ayahnya dulu. Sehingga ia sangat teliti dalam memilih lingkungan pergaulan yang sehat bagi pertumbuhan mental sang pewaris tahta bisnis Aristhama yang megah. Suatu sore yang sangat damai, Anindira memutuskan untuk melakukan kunjungan terakhir ke penjara untuk melihat kondisi Widya, sebelum ia benar-benar menutup buku masa lalunya secara permanen tanpa ada sisa dendam lagi. Widya tampak duduk bersimpuh di pojok ruangan kunjungan dengan rambut yang sudah memutih dan wajah yang dipenuhi dengan guratan kesedihan, serta penyesalan yang sangat mendalam sekali bagi seorang mantan sosialita saat melihat Anindira berdiri dengan sangat megah di depannya. Widya hanya bisa menundukkan kepala dengan rasa malu yang sangat luar biasa, tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri atas kejahatannya. Anindira berbicara dengan suara yang sangat tenang, namun sangat menusuk ke dalam kalbu. Menyatakan bahwa ia telah memaafkan segala perbuatan keji keluarga Dirgantara, bukan demi mereka, tetapi demi kedamaian batinnya sendiri. Ia memberitahu Widya bahwa kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk dibawa ke masa depan yang cerah, sehingga ia memilih untuk melepaskan semuanya dan fokus pada kebahagiaan putra tunggalnya tercinta. Mendengar hal itu, Widya hanya bisa menangis terseduh-seduh menyadari bahwa wanita yang dulu ia anggap sebagai sampah ternyata adalah sosok malaikat yang memiliki kebesaran jiwa yang sangat luar biasa luasnya melampaui samudera raya. Arlo sempat mencoba mengirimkan surat permohonan maaf yang panjang kepada Anindira melalui pengacaranya, memohon agar ia diizinkan untuk melihat Arka, meskipun hanya dari kejauhan saja, demi mengobati kerinduan hatinya yang lara. Namun Anindira dengan sangat tegas menolak permintaan tersebut, menyadari bahwa kehadiran Arlo hanya akan membawa pengaruh buruk dan ketidakstabilan bagi masa depan. Arka yang kini sudah sangat tenang dan bahagia, ia telah memutus semua tali hubungan secara hukum dan emosional dengan pria tersebut, memberikan batasan yang sangat jelas antara masa lalu yang penuh dengan racun dan masa depan yang penuh dengan cahaya kebaikan. Kakek Haris duduk di kursi goyangnya di beranda mansion sambil tersenyum bangga menyaksikan cucu perempuannya telah berhasil melampaui segala ekspektasi yang pernah ia bayangkan saat pertama kali menjemputnya di rumah sakit dulu. Pria tua itu merasa tenang karena ia tahu bahwa seluruh warisan keluarga Aristhama berada di tangan yang sangat tepat. Di tangan seorang wanita yang memiliki otak yang cerdas dan hati jujur. Ia telah menyiapkan sebuah yayasan pendidikan yang akan dikelola oleh Anindira sebagai bentuk rasa syukur atas kembalinya sang putri ke dalam pelukan keluarga yang sangat mencintainya dengan tulus tanpa syarat apapun. Anindira yang sekarang bukan lagi sosok wanita pemalu yang mudah ditindas, melainkan seorang predator bisnis yang disegani, namun tetap memiliki integritas moral yang sangat tinggi di mata seluruh rekan bisnis internasionalnya. Ia seringkali diundang menjadi pembicara dalam berbagai forum pemberdayaan wanita di seluruh dunia, membagikan kisah perjuangannya bangkit dari titik terendah hingga mencapai puncak kejayaan yang sangat luar biasa, menginspirasi banyak jiwa. Ia menekankan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya, melainkan oleh kekuatan karakter,
dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah dihancurkan oleh badai pengkhianatan yang sangat menyakitkan dalam hidupnya selama ini. Melalui yayasan yang ia bangun, Anindira telah membantu ribuan ibu tunggal yang mengalami nasib serupa dengan dirinya, memberikan mereka kesempatan kedua untuk mengenyam pendidikan dan memulai bisnis kecil yang sangat mandiri. Ia ingin menciptakan sebuah sistem pendukung yang kuat agar tidak ada lagi wanita yang harus merasa sendirian dan tidak berdaya saat menghadapi kekejaman keluarga yang hanya memedulikan harta benda dan status. Kebahagiaan sejati baginya adalah melihat senyum di wajah orang-orang yang ia bantu. Sebuah kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada angka-angka keuntungan yang tercantum di dalam neraca keuangan perusahaan besar miliknya saat ini. Malam pun tiba. Anindira duduk di tepi ranjang arka sambil mengusap lembut kepala putranya yang sedang terlelap dalam mimpi indah tanpa sedikit pun beban pikiran yang menghimpit jiwanya yang suci tersebut. Ia merasakan syukur yang tak terhingga karena telah berhasil melewati badai yang paling dahsyat dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang sejati yang sangat bermartabat dan sangat dihormati banyak orang. Cahaya bulan masuk melalui celah jendela, menerangi wajahnya yang tampak jauh lebih muda dan bercahaya. Seolah-olah semua penderitaan masa lalu telah dibasuh bersih oleh air mata keadilan yang mengalir dengan sangat derasnya. Keadilan semesta mungkin terkadang bekerja secara perlahan, namun ia pasti akan datang tepat pada waktunya untuk menghukum para pengkhianat dan mengangkat derajat orang-orang yang jujur serta berhati mulia dalam menjalani hidup. Keluarga Dirgantara telah membayar harga yang sangat mahal atas keangkuhan mereka. Sementara Anindira kini berdiri kokoh di atas puncak keberhasilan yang dibangun dengan kejujuran, keteguhan hati, dan kasih sayang yang tulus. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun ia tidak lagi merasa takut karena ia telah memiliki segalanya yang ia butuhkan untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang di masa depan nanti. Anindira melangkah keluar dari kamar arka dan menuju ruang kerjanya untuk memeriksa laporan terakhir sebelum beristirahat. Namun ia terhenti sejenak saat melihat foto pernikahannya yang dulu sempat ia simpan di laci. Ia mengambil foto itu, menatapnya sebentar dengan tatapan datar, lalu merobeknya menjadi serpihan kecil dan membuangnya ke tempat sampah sebagai simbol bahwa masa lalunya telah benar-benar berakhir tanpa sisa sama sekali. Dengan napas yang lega, ia memadamkan lampu ruangan, membiarkan kegelapan malam menyelimuti mansion dengan kedamaian yang sempurna. Menyambut hari esok yang akan selalu membawa harapan baru, yang penuh dengan berkah yang sangat luar biasa. Bintang-bintang di langit tampak berkelap-kelip dengan indahnya, seolah merayakan kemenangan kebenaran di atas kebatilan yang selama ini sempat merajai kehidupan wanita yang sangat luar biasa hebat dan sangat menginspirasi banyak orang ini. Anindira telah membuktikan bahwa meskipun seseorang dijatuhkan ke dalam jurang yang paling dalam, selama ada tekad untuk bangkit, maka ia akan mampu terbang lebih tinggi daripada burung elang yang paling perkasa sekalipun. Kisah hidupnya akan selalu dikenang sebagai bukti nyata bahwa orang yang meremehkan kekuatan hati seorang ibu yang tersakiti akan selalu berakhir dalam kehancuran yang sangat memilukan bagi mereka. Di dalam keheningan malam yang sangat sakral, Anindira memejamkan matanya dengan senyum yang terukir di bibirnya. Merasa sangat lengkap karena ia telah berhasil membalaskan dendamnya, bukan dengan kekerasan melainkan dengan sebuah kesuksesan. Dunia bisnis kini menyambut sang ratu baru dengan segala hormat. Dan ia siap untuk memimpin dengan tangan besi, namun tetap memiliki hati yang emas untuk kesejahteraan semua orang yang ada. Tidak ada lagi air mata kesedihan. Yang ada hanyalah air mata kebahagiaan yang mengalir jernih menandai dimulainya sebuah era baru yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan cinta yang sangat murni. Masyarakat luas kini melihat Anindira sebagai pahlawan bagi kaum tertindas.
terutama bagi para wanita yang seringkali dianggap tidak berdaya dalam menghadapi dominasi pria yang sangat arogan dan sangat haus akan kekuasaan. Ia sering menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk membangun pusat rehabilitasi bagi korban kekerasan emosional, memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan profesional yang memadai agar bisa pulih dan bangkit kembali dari keterpurukan yang dalam. Kebaikan hatinya yang tulus telah menyentuh banyak nyawa, menciptakan sebuah gelombang perubahan positif yang sangat masif di tengah masyarakat yang dulunya sangat skeptis terhadap kemampuan seorang wanita dalam memimpin sebuah korporasi raksasa. Aristama Group di bawah kepemimpinan Anindira kini bukan hanya sekadar mesin pencetak uang, melainkan sebuah institusi yang sangat peduli pada kelestarian lingkungan dan sangat menjaga kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat yang terlibat. Visi jangka panjang yang ia canangkan telah membawa perusahaan ini melampaui batas-batas negara, menjalin kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan sangat menjunjung tinggi etika bisnis yang sangat transparan tanpa korupsi. Nama Anindira tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bisnis dunia sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh yang pernah ada, membuktikan bahwa kecerdasan strategis yang dipadukan dengan moralitas yang kuat akan selalu menghasilkan kejayaan. Masa depan Arka kini sudah terbentang sangat luas di depan mata, di mana ia akan tumbuh di bawah perlindungan kasih sayang yang sangat luar biasa dari sang ibu tercinta. Sekarang juga, Anindira merasa bahwa tugasnya untuk mengembalikan kehormatan keluarganya telah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan, dan kini ia bisa menikmati sisa hidupnya dengan penuh ketenangan serta kebahagiaan yang sangat tulus. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang atas segala bentuk tipu daya dan kejahatan, memberikan sebuah pelajaran berharga bagi siapapun yang berani meremehkan kekuatan tekad seorang wanita yang sedang berjuang demi keadilan. Angin malam yang sepoi-sepoi masuk melalui pintu balkon, membawa aroma harum bunga melati yang ditanam sendiri oleh Anindira di Taman Mansion sebagai simbol kemurnian hati dan ketangguhan jiwa yang luar biasa. Di dalam tidurnya yang sangat nyenyak, ia bermimpi tentang masa depan yang jauh lebih cerah bagi semua orang yang ia cintai. Sebuah mimpi yang kini bukan lagi sekadar angan-angan kosong belaka. Keadilan telah ditegakkan sepenuhnya. Harga diri telah dipulihkan secara total. Dan cinta sejati telah ia temukan di dalam pelukan putranya yang tidak akan pernah ia lepaskan sampai napas terakhirnya berhembus meninggalkan dunia ini. Kisah Anindira Aristama akan selalu diceritakan turun-temurun sebagai sebuah legenda tentang seorang wanita yang dikhianati, namun berhasil bangkit menjadi penguasa yang sangat bijaksana dan sangat dihormati oleh seluruh musuh serta kawan. Kegelapan masa lalu bersama keluarga Dirgantara kini telah sepenuhnya tertelan oleh cahaya terang kesuksesan yang ia bangun dengan keringat, air mata, dan keteguhan hati yang tidak pernah goyah sedikit pun selama ini. Ia berdiri sebagai simbol kekuatan wanita modern yang mampu mengguncang dunia dengan kecerdasan serta integritas moral yang sangat tinggi, memberikan inspirasi abadi bagi siapa saja yang sedang mencari jalan menuju kebenaran sejati sekarang.